Bapak Ibu semua ya. Nanti tinggal minta saja ke orang yang, mengundang tentunya Bapak Ibu semua. Baik, jadi Bapak Ibu semua, bicara tentang sistem imun, tentunya terkait erat dengan ancaman kesehatan. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang manusia ini kan didesain begitu sempurna, ya. Mata untuk melihat Tuhan berikan, telinga untuk mendengar, tangan bekerja, kaki berjalan. Nah, di tubuh yang sempurna ini ternyata juga Tuhan Bapak Ibu, Allah sudah mendesain penjaganya, perawatnya, pelindungnya. Siapa dia? Sistem imun. Ya, agar apa? Agar siap menghadapi berbagai macam ancaman kesehatan. Bicara ancaman kesehatan, nih ada dua nih Bapak Ibu semua ya. Ada ancaman kesehatan yang bisa kita hindari, ada juga Bapak Ibu ya, ancaman kesehatan yang tidak bisa kita hindari. Jadi ada yang bisa kita hindari, ada yang tidak bisa kita hindari, Bapak Ibu semua ya. Oke. Nah, yang tidak bisa kita hindari apa, Baim? Yang tidak bisa kita hindari, Bapak Ibu juga terbagi dua. Ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Apaan tuh, Baim? Ya. Jadi Bapak Ibu semua, ancaman kesehatan yang tidak bisa kita hindari, yang dari luar. Serangan virus, kuman, bakteri, jamur, parasit, Bapak Ibu semua. Kita nggak bisa menghindar. Kenapa Pak M? Kok nggak bisa menghindar? Karena virus, kuman, bakteri, jamur, parasit nggak bisa kita lihat ya Bapak Ibu semua ya. Tidak bisa kita lihat. Ya. Kalau virus bisa kita lihat, tentunya dengan mudah kita bisa menghindar ya. Jangan lewat situ tuh. Ya, kenapa tuh di situ banyak virus COVID misalkan, ada virus HIV, ya, ada TBC dan lain sebagainya Bapak Ibu semua. Tapi kan kita nggak bisa lihat. Dan disitulah Bapak Ibu kita betul-betul bergantung dengan yang namanya sistem imun. Polusi udara, siapa di sini yang bisa menghindar dari polusi udara ya? Nggak ada Bapak Ibu semua. Lalu yang kedua, ancaman kesehatan yang juga tidak bisa kita hindari yang dari dalam. Bapak Ibu, ternyata di dalam tubuh kita ini, itu kan setiap hari ya selalu terjadi yang namanya pembelahan sel. Selalu terjadi yang namanya pembelahan sel, Bapak Ibu semua ya. Ada sel yang berubah menjadi sel yang baik. Tetapi Bapak Ibu, ada juga sel di dalam tubuh kita yang berubah menjadi sel yang tidak normal. Yang berubah menjadi sel kanker, sel tumor. Dan itu Bapak Ibu semua, jumlahnya ratusan hingga ribuan sel kanker terbentuk di dalam tubuh kita every day. Suka tidak suka, senang tidak senang, terjadi Bapak Ibu kepada siapapun, termasuk Baim. Dan lagi-lagi Bapak Ibu, di situlah letak pentingnya, urgennya Bapak Ibu, sistem imun. Jadi sebetulnya begini Bapak Ibu semua, secara alami, setiap kali terjadi atau munculnya sel tidak normal, sistem imun tubuh kita tuh pasti langsung merespon. Muncul, dia respon. Itu alamiah. Yang jadi masalah apa Bapak Ibu semua? Yang jadi masalah adalah ketika pertumbuhan sel tidak normalnya sudah lebih banyak, sudah lebih cepat ketimbang apa Bapak Ibu? Ketimbang kemampuan sistem imun dalam mengatasinya. Di saat itulah Bapak Ibu semua, orang bisa kena kanker, orang bisa kena tumor, kista, miom, dan lain sebagainya. Jadi ada dua ancaman kesehatan yang tidak bisa kita hindari. Ancaman yang bisa kita hindari apa Pak Im? Nah, ini bisa kita lakukan kalau kita mau melakukannya. Contoh, olahraga. Bapak Ibu, hari ini ya olahraga menjadi ancaman nggak? Menjadi ancaman kalau kita tidak melakukan. Siapa di sini yang masih rajin olahraga, Cung? Waduh, Mbak Im jarang-jarang ya Bapak Ibu. Ya minimal naik sepeda statis ya Pak Yana ya. Di sini ada Pak Yana nih. Tadi pagi saya salah manggil, saya panggil Bu Yana, ternyata bapak-bapak Pak Yana. Siapa Yana? Ya. Jadi Bapak Ibu semua olahraga itu jadi ancaman kalau kita tidak rutin melakukannya. Yang berikutnya apa Pak? Minum air putih Bapak Ibu. Ini juga jadi ancaman kesehatan, jangan dianggap sepele.
Apalagi hari ini Bapak Ibu semua, kan budaya kita ini udah mulai berubah. Orang udah mulai kopi-kopian, ya Pak Yana ya. Pak Yana ngopi nggak Pak Yana? Kopi-kopian, boba-bobaan nih Bapak Ibu semua ya. Sehingga kita merasa kalau udah ngopi, ya kalau udah boba-bobaan, ya udah minum. Padahal Bapak Ibu itu bukan air putih, ya. Jadi tadi tuh olahraga teratur, itu jadi ancaman kalau kita tidak melakukan dengan baik. Minum air putih, kayaknya sederhana. Berikutnya apa Pak Im? Bapak Ibu semua, kelola stres. Bapak Ibu, stres, setiap orang stres nggak Bapak Ibu semua? Semua orang stres ya. Nggak ada di dunia ini nggak stres. Ya, tapi yang paling baik apa? Bisa mengelola stres dengan baik. Ya semangatnya apa Bapak Ibu? Cari solusi, bukan sebatas mikirin masalah. Dan stres memang terbukti ya Bapak Ibu, 70% membuat sistem imun tubuh kita turun. Yang berikutnya apa? Ancaman kesehatan yang bisa kita hindari, Bapak Ibu semua, minum obat-obatan. Jadi obat-obatan yang mungkin hari ini sedang kita konsumsi Bapak Ibu, boleh nggak sih diminum Mbak Im? Boleh Bapak Ibu semua, boleh. Obat ada manfaatnya Bapak Ibu semua ya. Tetapi memang sebaiknya tidak dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Karena kalau dalam jangka waktu yang panjang, ya tentunya Bapak Ibu tahu ya resikonya, ya kerusakan organ dan lain sebagainya. Nah, 4 hal itu Bapak Ibu, adalah tadi tuh ancaman-ancaman kesehatan yang bisa kita hindari. Dan yang tidak bisa kita hindari pun semuanya terkait dengan kemampuan sistem imun yang ada dalam tubuh kita. Jadi Bapak Ibu kalau bicara sistem imun ini dia ini ibarat sebuah bangunan Bapak Ibu. Sistem imun yang ada dalam tubuh kita itu adalah pondasi. Jadi sistem imun itu pondasi. Kalau Bapak Ibu mau bangun rumah, mau bangun bangunan gedung bertingkat, yang pertama kali dibangun apanya Bapak Ibu? Ya pondasinya. Makin tinggi bangunan ya, pondasinya harus makin kuat. Kenapa Bapak Ibu? Karena pondasi tempat berpijak tiang-tiang ya, bangunan yang mau kita buat. Kalau dalam tubuh kita tiang-tiangnya apa tuh Baim, Bapak Ibu? Tiang-tiangnya sistem saraf, sistem kardiovaskular, sistem pernapasan, sistem kesuburan, sistem ginjal, sistem pankreas, sistem pernapasan, sistem hormon. Itu semua Bapak Ibu berdiri di atas sistem imun. Sehingga wajar Bapak Ibu semua, 99% masalah kesehatan yang kita alami Bapak Ibu semua ya, itu langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan yang namanya sistem imun. Berhubungan dengan yang namanya sistem imun, ya sistem pertahanan tubuh. Jadi kalau sistem imunnya bagus, sistem yang lain pun akan ikut bagus ya. Begitu juga sebaliknya Bapak Ibu ya. Kalau sistem imun di dalam tubuh kita bermasalah, sistem yang lain pun akan mulai terganggu, mulai ikut bermasalah ya. Oke. Nah, karena banyak orang udah tahu sebetulnya sih udah puluhan tahun yang lalu Bapak Ibu semua ya. Para ahli kesehatan dunia sudah tahu bahwasannya yang terbaik adalah tubuh kita menyembuhkan dirinya sendiri. Setuju ya Bapak Ibu semua ya? Yang terbaik adalah tubuh kita menyembuhkan dirinya sendiri Bapak Ibu semua. Makanya itu ada sebuah kajian yang menarik ya Bapak Ibu dari tahun 92 sampai 99 yang kemudian dipublish di JANA, Journal American Nutraceutical Association. Mereka mencari, meriset Bapak Ibu ya, 198 produk terkenal di dunia yang ada hubungan dengan sistem imun. Ya, yang ada hubungan dengan sistem imun Bapak Ibu semua. Dan industri suplemen Bapak Ibu itu memang ada zamannya masing-masing ya, terkait dengan bagaimana mereka bekerja pada sistem imun. Kita tahu tahun 1970-an ya Bapak Ibu, ini eranya multivitamin. Mungkin bagi Bapak Ibu yang lahir di tahun 70-an ya, ingat ya zaman dulu ya dikasih vitamin A, vitamin C lah, vitamin A apalah buat otak ya Bapak Ibu semua ya. Dijejelin mulu nih Bapak Ibu tahun 70-an. Kemudian revolusinya berubah Bapak Ibu. Tahun 80-an ini eranya herbal. Ya herbal-herbalan. Tahun 80-an ini herbal mulai naik daun nih Bapak Ibu semua ya. Tapi kemudian di tahun 90-an nih eranya
antioksidan. Ya, buah-buahan yang mengandung antioksidan tinggi sebagai penangkal radikal bebas. Waduh, Bapak Ibu, ini keren banget nih di tahun 90-an. Nah, namun Bapak Ibu semua, sejak tahun 2000-an ke atas sampai saat ini eranya sistem sistem imun, Bapak Ibu, ya. Eranya sistem imun. Apalagi sejak tahun 2020, ya kita tahu Bapak Ibu semua, di tahun 2020 kemarin ya ada sebuah tragedi yang begitu luar biasa, COVID-19. Ya, COVID-19 yang akhirnya membuat kita terbelalak ya. Selalu kalau ada wabah yang fenomenal, orang selalu teriaknya apa Bapak Ibu? Sistem imun, sistem imun, sistem imun. Karena memang nggak ada yang bisa membunuh virus. Kecuali siapa? Sistem imun tubuh kita Bapak Ibu. Antibiotik belum belum sampai ke sana Bapak Ibu semua ya. Yang bisa mengoptimalkan kehebohan apapun yang terkait dengan kesehatan kita, ya sistem imun. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, ada perusahaan riset ya sistem imun. Nah, ya, perusahaan riset sistem imun nih Bapak Ibu, dia fokusnya memang pada sistem imun yang berdiri tahun 98 namanya 4Lab Research ya. 4Lab Research ini mengkaji sebuah kajian yang dimulai sejak tahun 49. Tapi kemudian tahun 89 dia patenkan ya diproduksi massal namanya transfer factor. Bapak Ibu semua, apa itu transfer factor? Yuk kita simak video berikut ini. For Life Transfer Factor telah terbukti secara klinis untuk mengaktifkan sistem imun tubuh dalam waktu 2 jam. Transfer factor bukanlah vitamin, mineral, ataupun herbal. Mereka adalah molekul yang dapat memindahkan ingatan dan pengetahuan sistem imun dari satu sel ke sel lainnya. Mereka mendidik sistem imun Anda untuk mengenal, merespon, dan mengingat ancaman kesehatan yang mungkin terjadi. For Life Transfer Factor memberikan informasi penting dan edukasi untuk sistem imun tubuh Anda. Mari kita ikuti jalur transfer factor melalui tubuh Anda saat mereka akan meningkatkan IQ imun Anda. Pertama-tama, kapsul transfer factor akan berjalan turun dari esofagus ke lambung. Di lambung, kapsul ini akan larut dan molekul transfer factornya akan dilepaskan. Molekul transfer factor akan memasuki usus Anda, di mana mereka akan bertemu dengan kelompok sel imun bernama plaque peyeri. Plaque peyeri adalah pusat sistem imun terkonsentrasi dan disinilah 4Life Transfer Factor mulai mendidik sistem imun Anda. Mereka akan mendukung berbagai jenis sel imun tubuh seperti sel NK, sel T, dan sel B, makrofag, dan banyak lagi. Ketika transfer factor bertemu dengan sel imun yang belum teredukasi, mereka akan masuk dan mengedukasi sel tersebut, sehingga ia dapat mengenal, merespon, dan mengingat ancaman kesehatan yang mungkin terjadi. Dari sana, sel yang baru teredukasi akan menciptakan lebih banyak transfer factor di permukaannya. Kemudian, sel imun yang sudah teredukasi akan bersentuhan dengan sel imun yang belum teredukasi. Akhirnya, mereka bisa meneruskan pengetahuan sistem imun tersebut. Pendidikan ini akan terus berjalan dari satu sel ke sel lainnya hingga mencapai kelenjar getah bening, yaitu permukaan yang terkonsentrasi dengan sel sistem imun. Di sini, sel-sel yang sudah teredukasi akan memindahkan pengetahuan sistem imun mereka, dan tanpa disadari, semua sel di kelenjar getah bening akan memiliki transfer factor untuk diteruskan ke sel imun lainnya. Perpindahan pengetahuan ini akan menyebar ke seluruh tubuh sampai seluruh sistem imun Anda diperkuat oleh transfer factor. Membuat sistem imun tubuh Anda lebih cerdas dan lebih waspada. Cobalah produk 4Life Transfer Factor hari ini untuk meningkatkan IQ imun Anda. Ya, Bapak Ibu semua ya, rise your immune IQ. Jadi terus terang Bapak Ibu semua ya, terang terus ya. Saya juga dulu waktu kenal transfer factor pertama kali sempat apa ya, ini produk keren banget gitu ya Bapak Ibu. Kenapa? Kok ada ya produk yang mampu mendidik sistem imun? Ya, kita tahu Bapak Ibu, kebanyakan produk kan hanya bicara meningkatkan
sistem imun. Ya, ini kok ada nih produk yang mampu mendidik, mencerdaskan, memintarkan dokter pribadi kurnia Tuhan. Karunia Allah yang di dalam tubuh kita ini Bapak Ibu yang bernama sistem imun. Jadi unik Bapak Ibu semua ya. Baik, ya latar belakangnya dari mana kok bisa sefenomenal itu ini produk. Jadi Bapak Ibu kajian awalnya tahun 1949. Ada seorang dokter namanya Dr. H. Sherwood Lawrence, Bapak Ibu semua ya. Siapa beliau, Mbak Im? Beliau ini Bapak Ibu bapaknya dokter imunologi dunia. Jadi waktu itu beliau menghadapi wabah TBC, tuberkulosis ya. Banyak meninggal, ada juga yang sembuh tanpa diberikan obat. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Ada satu orang ya, perempuan kalau nggak salah, yaitu sembuh tanpa diberikan obat. Logika sederhananya Bapak Ibu, kalau ada orang sembuh dari sebuah penyakit dan tanpa diberikan obat, lalu siapa yang mengalahkan penyakit itu Bapak Ibu? Ya otomatis adalah sistem imunnya. Dan sistem imun Bapak Ibu, dia punya 3 kemampuan dasar. Sistem imun tubuh kita punya 3 kemampuan dasar. Recognize, respond to, and remember. Recognize, respond to, and remember. Jadi kalau dia sembuh dari penyakit tertentu, dalam hal ini TBC, artinya apa Bapak Ibu semua? Sistem imunnya pernah mengenal. Ya, pernah mengenal benda asing itu si TBC yang dikalahkan itu ya. Begitu dia kenal otomatis dong, dia akan respond to. Dia akan respon Bapak Ibu. Dia akan lakukan tindakan untuk mengamankan kesehatan tubuh kita. Ya, setelah dia kalahkan sembuh, yang ketiga nih yang menjadi keunikan tersendiri. Sistem imun tubuh kita akan apa? Dia akan remember. Dia akan mengingat, dia akan rekam tentang bagaimana dia mengalahkan penyakit TBC. Dan rekamannya Bapak Ibu ada di mana? Ada di dalam sel darah putih kita. Nah, Dr. Sherwood Lawrence, Bapak Ibu semua, ya, beliau melakukan eksperimen Bapak Ibu, ya. Diambillah sel darah putih dari orang yang sudah sembuh penyakit TBC tadi, ya. Diambil lewat injection, lewat suntikan, lalu diberikan ke orang yang masih sakit Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Ternyata yang sakit ikut sembuh. Bapak Ibu semua, itulah yang pertama kali beliau sebut dengan istilah transfer faktor. Transfer faktor. Ada faktor yang dipindahkan. Apa yang dipindahkan? Data rekaman memori sistem imun di tubuh orang yang sudah sakit. Ternyata Bapak Ibu, begitu dipindahkan ke orang yang masih sakit, respon imun orang yang sakit jadi lebih cepat mengetahui bagaimana cara mengalahkan penyakit yang sama. Ya. Jadi ini penelitiannya luar biasa lah, lebih dari 60 tahun. Nah, kajian ini Bapak Ibu dipelajari oleh Bapak David Lisenby. Nah, ini yang sebelah kanan, Bapak Ibu semua ya. Ini ganteng-gantengnya mirip saya nih Bapak Ibu. Dulu saya masih muda kayak gini nih Bapak Ibu semua ya. Nah, siapa beliau? Bapak Ibu, Bapak David Lisenby ini seorang pengusaha yang kaya raya, Bapak Ibu semua ya. Beliau mendirikan 4Lab Research ini. 4Lab Research ini perusahaan riset Bapak Ibu semua ya. Tahun 98 itu dengan modal 2,5 triliun. Bapak Ibu nggak main-main. Jadi Pak David Lisenby ini bukan orang kaya baru, bukan. Dia udah kaya raya, tapi dia melihat fenomena transfer factor, lalu dia kaji Bapak Ibu, dan memang ibu beliau ini juga ilmuwan juga. Ibu beliau ini ilmuwan ya, mengarang buku-buku kesehatan dunia ya Bapak Ibu semua. Dan kemudian dia mengetahui transfer factor, dikaji, diteliti, dia bikin tim, dan akhirnya dibikin perusahaan 4Lab Research. Dikaji, ditemukan lagi ternyata Bapak Ibu, data rekaman yang sama di mana? Bapak Ibu semua, tahun 60-an ditemukan pada air susu ibu. Nih ya. Tapi tahun 89, Dr. Sherwood Lawrence, ya, kajian awal yang dilanjutkan oleh Bapak David Lisenby ditemukan pada hewan ternak lainnya. Di mana itu? Mamalia ditemukan pada susu awalnya, kolostrum sapi. Unggas ditemukan pada kuning telurnya, Bapak Ibu. Ya.
Dan data rekaman memori sistem imunnya sama persis. Halo ya Bapak Ibu semua ya. Data rekaman memori sistem imunnya sama persis seperti yang ada di dalam sel darah putih kita, juga seperti yang ada di dalam ASI. Nah, ini menarik nih Bapak Ibu semua ya. Bapak Ibu mungkin kita setuju bahwasanya yang namanya ASI itu bagus, betul nggak Bapak Ibu? Jadi rekaman memori sistem imun yang dulu dijumpai di sel darah putih yang disebut transfer factor, ternyata ada lagi di mana? Di susu ASI ibu kita, susu awal. Susu kolostrum ibu kita yang nggak banyak Bapak Ibu, jumlahnya terbatas ya, susu awal. Jadi ternyata sebelum si ibu melahirkan anaknya, rekaman memori sistem imun yang ada di dalam sel darah putihnya, itu Allah pindahkan, Tuhan pindahkan ke susu awalnya. Dan ketika si ibu melahirkan anaknya owe-owe, perintahnya apa sekarang Bapak? Langsung segera disusukan. Dan di saat itulah sesungguhnya sang ibu memberikan kepintaran sistem imun pada anaknya. Transfer faktornya pindah tuh Bapak Ibu, dari ibu ke anaknya. Dan itulah yang menyebabkan kalau Bapak Ibu perhatikan deh, bayi-bayi yang minum ASI dengan bayi yang tidak minum ASI, daya tahan tubuhnya berbeda nggak Bapak Ibu? Berbeda. Kenapa kok yang minum ASI nggak gampang sakit? Pertumbuhannya yang minum ASI ya Bapak Ibu, pertumbuhannya juga bagus. Sedangkan yang tidak minum ASI kok jadi gampang sakit dan lain-lain. Karena yang minum ASI tadi Bapak Ibu, dia sudah mendapatkan transfer factor dari ibunya, kepintaran sistem imun ya untuk mengenal virus, kuman, bakteri, jamur, parasit, benda-benda asing yang ada di dunia ini. Sehingga imun si bayi yang minum ASI ibunya bisa lebih cepat dia merespon. Ingat Bapak Ibu, recognize, respond to, and remember. Oke ya. Cuma nggak mungkin juga kan diproduksi massal dari sel darah putih, diproduksi massal dari air susu ibu, nggak mungkin. Nah, baru kemudian ya David Lesenby melanjutkan kajian transfer factor yang ditemukan pada kolostrum sapi. Ya, tahun 89 beliau ekstrak Bapak Ibu, ingat Bapak Ibu ya, ini bukan kolostrum, ya, transfer factor bukan kolostrum, tapi dia terdapat di dalam kolostrum Bapak Ibu semua ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi dia punya teknologi yang namanya ultrafiltration yang memisahkan antara molekul transfer factor dengan imunoglobulinnya, vitaminnya, mineralnya, karbohidratnya. Jadi murni Bapak Ibu yang disaring adalah molekul imun pintarnya yang disebut transfer factor. Jadi dia tidak ada antibodi sapinya. Ya. Nah, karena ini perusahaan riset Bapak Ibu tahun 2002 ditemukan lagi pada hewan yang bertelur, yaitu di kuning telur ayam. Ya, kalau ayam kan tidak menyusui ya Bapak Ibu. Ya ternyata Tuhan, Allah sudah menitipkan data rekaman memori sistem imunnya langsung ada di dalam kuning telurnya. Jadi begitu seekor anak ayam menetas ya telur itu, maka si ayam sudah langsung mendapatkan rekaman memori sistem imun dari induknya. Jadi adanya di kuning telurnya. Lagi-lagi dengan proses yang sama ya, ya kolesterolnya, lemaknya itu nggak diambil ya Bapak Ibu semua ya. Dengan teknologi yang dipatenkan, dia hanya mengambil data rekaman memori sistem imunnya saja di dalam kuning telur ayam. Sehingga orang-orang yang punya alergi terhadap susu sapi, yang mereka punya alergi terhadap kuning telur ya, itu nggak perlu khawatir. Karena bahan-bahan yang menyebabkan alerginya udah nggak ada. Yang diambil hanya rekaman memori sistem imunnya saja, ya, transfer factor-nya. Dan ini Bapak Ibu nggak main-main. For Lab ini Bapak Ibu semua ya, itu menghabiskan biaya kajian transfer factor 40 juta US dollar Bapak Ibu. Ya, coba dikali aja itu 16.000 ya, hampir 1 triliun. Ya, teknologi yang dipatenkan oleh For Lab. Jadi For Lab ini Bapak Ibu perusahaan riset belum apa-apa dia udah waduh ya. Makanya tadi Baim sampaikan modal dia buka perusahaan riset ini 2,5 triliun Bapak Ibu semua ya. Baik, kita lanjut. Jadi sumber dari mana nih transfer factor? Tadi ya Bapak Ibu awal dari sel darah putih,
kemudian ditemukan pada ASI, dan akhirnya bisa kita konsumsi ya oral, ditemukan pada mana? Pada siapa Bapak Ibu? Pada hewan ternak, fil an'am, Bapak Ibu semua ya. Baik. Nah, manfaat transfer factor. Ingat Bapak Ibu semua, sekali lagi ingin Baim sampaikan, transfer factor ini bukan untuk penyakit. Ingat ya Bapak Ibu semua ya, transfer factor bukan untuk penyakit. Ya, tapi transfer factor dia bekerja pada sistem imun. Ingat ya Bapak Ibu, transfer factor bekerja pada sistem imun. Tugas dia ini Bapak Ibu, memodulasi respon imun. Bapak Ibu, ya kita tahu ada 3 masalah utama pada sistem imun. Yang pertama under, yang kedua over, yang ketiga autoimun. Kalau imun kita lemah Bapak Ibu, kita minum transfector, maka transfector akan meningkatkan sistem imun Bapak Ibu dalam posisi seimbang. Nah ya, the ultimate ya, ini yang paling utama adalah keseimbangan sistem imun. Ya, begitu imun kita berlebih, Bapak Ibu semua, asma, alergi, sinusitis, eksim, dia akan balikin tuh modulasi. Jadi sistem imun tubuh kita Bapak Ibu, begitu kita minum transfer factor, dia akan tahu dengan sendirinya kapan dia harus naik maksimal, dia naik maksimal, dan kapan dia harus kembali pada posisi standby seimbang, dia akan seimbang. Dia tidak akan bereaksi berlebihan, dan dia juga nggak akan turun Bapak Ibu. Insya Allah. Ya. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga Bapak Ibu semua, jika hari ini kita mengalami autoimun, ya, autoimun penyakit apa tuh Baim? Autoimun ini Bapak Ibu adalah penyakit yang terjadi karena sistem imunnya mengalami keeroran. Sistem imunnya tidak lagi bisa membedakan Bapak Ibu, mana lawan, mana kawan, ya, mana sel yang baik, mana sel yang tidak baik, ya. Jarbleh ya Bapak Ibu semua ya. Dia akan menyerang ya sembarangan Bapak Ibu semua. Apa aja diserang, keeroran sistem imunnya. Jadi imunnya mengalami kebodohan. Ya, imunnya kembali ke zaman jahiliyah Bapak Ibu ya. Zaman kebodohan. Dan yang menarik adalah Bapak Ibu, transfer factor satu-satunya di dunia pendidik sistem imun. The one and only. Makanya dipatenkan. Ya. Sehingga bagi mereka yang autoimun, ya ini pilihan yang terbaik. Imunnya dididik, dicerdaskan, dipintarkan lagi. Bapak Ibu semua ya. Jadi ini menenangkan ketika dibutuhkan dengan menurunkan aktivitas sel T ya. Lalu meningkatkan ketika dibutuhkan dengan menstimulasi sel NK dan sel T sitotoksik. Waduh, ini bahasannya agak sedikit tinggi ya Bapak Ibu semua. Tapi kita jangan tinggi-tinggi ntar jatuh ya Bapak Ibu semua ya. Baik. Oke. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Transfer factor ini kan dari Folap Riset pemilik patennya ya. Folap Riset ini berdomisili di US di Salt Lake. Tapi kenapa kok Rusia pakai? Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Jadi Russian Academy of Medical Science RAMS ya Bapak Ibu semua ya. Ini sangat tertarik dengan transfer factor. Kenapa Mbak Im? Di tahun 2001 Rusia punya obat kemo Bapak Ibu nomor 1. Namanya interleukin 2. Interleukin 2 itu Bapak Ibu sekali suntik harganya 5.000 US dollar. Sekali suntik. Ternyata hanya memodulasi sel NK ya 389% Bapak Ibu. 5.000 US dollar. Transfer factor Bapak Ibu nggak sampai 15.000 perak satu kapsul. Berapa persen? Nih Bapak Ibu saya lihat ya. Ini adalah diagram sel imun merespon tanpa folate transfer factor. Ini tanpa folate transfer factor segini Bapak Ibu kekuatannya ya. Tapi ketika diberikan transfer factor 3, Masya Allah ya. Kita punya produk yang 3 factor tuh ada yang bentuk tablet hitam, Chewable. Itu memodulasi peningkatan aktivitas NK-nya 283%. 283% ya. Nah yang plus, nah ini yang bikin Rusia kaget. Ya 437%. Ya. Makanya Rusia waktu itu Bapak Ibu dari tahun 2001 ya sampai tahun 2004 melakukan kajian yang lebih dalam. Penggunaan transfer factor bukan hanya untuk kanker stadium 4 Bapak Ibu, tapi juga untuk kasus HIV infection, hepatitis B, hepatitis C, osteomilitis, dan beberapa kasus autoimun lainnya. Masya Allah Bapak Ibu hasilnya bagus.
437 ya. Harganya satu kapsul cuma 15.000 perak, nggak sampai. Ngalahin obat kemo punya Rusia yang sekali suntik 5.000 US tahun 2001. Mungkin sekarang, wah udah 7 ribuan US dollar sekali suntik. Itulah sebabnya setelah mereka kaji, ya RAMS, ya di bawah ini dari Ministry of Health-nya Rusia, ya tanggal 31 Juli 2004 Bapak Ibu resmi seluruh rumah sakit di Rusia pakai transfer factor. Ya Bapak Ibu, kalau ini ada kepentingan politis pemerintah Amerika, mungkin Rusia nggak mau. Jadi mereka tahu memang betul-betul Folab Riset murni untuk kemanusiaan. Fokus pada sistem imun. Wah, ya Bapak Ibu semua ya. Nah ini luar biasa banget ya. Dan manfaat NK cell, Bapak Ibu, tentara imun kita itu kan macam-macam. Ada NK cell, T cell, makrofag, B cell, limfosit lainnya. NK cell ini natural killer, sel pembunuh alami. Dan NK sel ini Bapak Ibu semua, dia beredar ke seluruh tubuh kita lewat peredaran darah. Namanya juga sel pembunuh alami Bapak Ibu. Maka setiap kali dia jumpai ada benda asing, apakah sel kanker, sel tumor, virus, kuman, bakteri, jamur, parasit, batu ginjal, batu empedu, Bapak Ibu nggak ada ampun. Ya hajar Bapak Ibu ya. Ini dahsyatnya ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat bagaimana NK sel ini di sebelah kiri Bapak Ibu ya, kecil-kecil cabai rawit Bapak Ibu. Begitu aktivitasnya dinaikin 437%, Bapak Ibu bisa lihat sel kanker segede gaban aja dia makan sampai bersih Bapak Ibu. Yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kanan Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Nih ya. Virus, kuman, bakteri, jamur, parasit dihajar sampai hancur. Itulah dahsyatnya. Kalau sistem imun bisa dinaikin 437%. Lalu bagaimana hubungannya Mbak Im? Ya, kenaikan 437 ini untuk misalkan penyakit yang tergolong agak parah ya. Misal ya kanker stadium 4, Bapak Ibu, kita lihat ya. Ini ada uji klinis molekul imun pintar transfer factor ini diberikan untuk kasus kanker stadium 4 ya. Apa peran signifikan dari NK cell? Siapa yang melakukan uji klinis? Dr. Daryl C. Ya, beliau ini adalah Associate Clinical Professor di WHO, beliau juga pengajar bioteknologi di Harvard University. Waktu itu Bapak Ibu beliau punya 20 patient, ya 20 pasien all stage 4 cancer, semuanya kanker stadium 4. 12 laki-laki, 8 perempuan. Artinya apa tuh Mbak Em? Jenis varian kanker ini udah macam-macam Bapak Ibu. Ada kanker payudara, kanker serviks, kanker prostat, kanker otak, kanker paru-paru, kanker kulit, kanker tulang ya. Rata-rata pasiennya umur 49 tahun dengan prognosis tinggal 3,7 bulan. Ya, apa tuh prognosis? Harapan hidup secara medis. Diperkirakan 20 pasien kanker stadium 4 ini Bapak Ibu nggak sampai 4 bulan semua bakal game over. Tapi menariknya Bapak Ibu, menariknya Dokter Darisi memberikannya justru selama 6 months. Ditingkatkan aktivitas NK sel-nya 437%. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Selama 6 bulan terjadi kenaikan jumlah TNF dari 12,5 hingga 1.287,5. Apa itu Baim TNF? Ya, tumor nekrosis faktor alfa. Ya kalau bahasa kita ini Bapak Ibu, daya penghancuran sel kankernya naik Bapak Ibu dari yang semula hanya belasan persen hingga ribuan persen. Dan apa yang terjadi after 6 months? 16 Bapak Ibu, ya out of the 20 patient. 16 dari 20 pasien ini remisi. Kembali stabil. Yang 4 meninggal. Bapak Ibu, ini uji klinis. Kalau uji klinis dia cerita apa adanya. Ada yang bertahan hidup nggak baik? Bukan sekedar bertahan hidup. Remisi. Dari 16 orang. Artinya apa? Dengan transfer factor Bapak Ibu, untuk kanker stadium 4, keberhasilannya cukup tinggi. Bisa sampai 80%. Apalagi kalau baru stadium 1, 2, 3. Ayo Bapak Ibu segera. Jangan tunggu kankernya lebih parah lagi. Atau kalau kita hari ini ada saudara
Ya, orang tua yang pernah kena kanker, kanker payudara, kanker prostat, kita nih anak cucunya jangan tunggu divonis dulu baru mau coba transfer factor, jangan. Dari sekarang konsumsi. Memang boleh baik, boleh banget ya. Dan dokter dari sampai bilang apa Bapak Ibu, belum pernah ditemukan sejenis herbal, makanan kesehatan dan obat-obatan yang mampu meningkatkan sistem imun seperti halnya transfer factor ini Bapak Ibu. Belum pernah. Dan beliau Bapak Ibu menyarankan, kalau bisa ada di setiap meja makan rumah kita transfer factor Bapak Ibu. Karena begitu efektif, efisien, jauh lebih ekonomis. Sekarang kan banyak nih yang batuk pilek, nggak kelar-kelar anaknya di rumah. Jangan terus dijajalin antibiotik Bapak Ibu. Biasakan, bangkitkan sistem imunnya. Ya. Jadi berikan transfer factor dari sekarang Bapak Ibu semua ya. Oke. Memang ini bukan dewa, tapi angka keberhasilan cukup tinggi, Bapak Ibu semua ya. Lalu bagaimana Mbak Im dengan HIV dan lain sebagainya, Bapak Ibu semua? Lagi-lagi kajian yang juga dipublis di salah satu universitas cukup ternama di Rusia. Ya, untuk HIV Bapak Ibu. Dari 15 pasien HIV, 15 pasien HIV yang diberikan transfer factor selama 1 bulan, Bapak Ibu 14 orang mengalami kenaikan CD4 ya, CD8 yang sangat signifikan. Memang kita nggak bilang ya semuanya, enggak. Tapi dari 20, 16 orang, bagus nggak Bapak Ibu? Dari 15, 14 orang pasien HIV, sirosis, kanker hati. Bapak Ibu, ya ini ada seorang imunologi dari Cina. Dia membedakan antara transfer factor dengan obat kemo untuk sirosis yang namanya interferon, IFN. Lumayan Bapak Ibu, interferon tuh sekali suntik 18 jutaan. Sekali suntik ya. Ternyata ya hasil kajiannya apa Bapak Ibu? Pemakaian transfer factor plus selama 2 minggu Bapak Ibu. Sama dengan pemakaian interferon selama 3 bulan. Jauh lebih efektif, efisien, dan jauh lebih ekonomis. Makanya Rusia mau pakai Bapak Ibu. Ya. Kemudian apa? Pemakaiannya luas karena yang bekerja sistem imun. Misalnya Bapak Ibu lagi kena kanker payudara, Ibu-ibu ya. Lalu terdeteksi ada diabetes juga, ada hipertensi juga. Itu Bapak Ibu di jalan. Ikut diperbaiki oleh sistem imunnya. Ya. Anak-anak autis, Bapak Ibu, nih luar biasa banget. Siapa melakukan uji klinis? Dr. Kenneth Bock, nih ahli anak autis dari US. Ya, dari 9 orang anak autis, usia 3 sampai 10 tahun, diberikan transfer factor selama 3 bulan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? 7 orang anak mengalami perbaikan. Kontaknya improve, language skill-nya improve, toileting skill-nya improve Bapak Ibu. Terjadi pengurangan penyakit kulit, terjadi pengurangan penyakit diare. Bapak Ibu tahu ya anak-anak autis asik dengan dunianya sendiri. Nah, boro-boro bisa diajak ngomong Bapak Ibu, dipanggil aja nggak bakalan nyaut sampai budek Bapak Ibu ya. Tapi begitu diberikan transfer factor, dari 9, 7 orang bisa ngomong lagi, bisa fokus, bisa ke kamar mandi sendiri. Bapak Ibu semua ini Masya Allah ya luar biasa banget. Ya. Nah kalau anak-anak autis aja bagus, apalagi anak kita yang sehat ya Bapak Ibu semua ya. Apalagi anak kita yang sehat. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu, lebih dari 3.500 laporan uji klinis. Jadi sekali lagi, ini bukan buat penyakit. Apa yang dilakukan oleh transfer factor? Begitu dia masuk ke dalam tubuh kita, yang pertama, dia mendidik sistem imun kita. Membantu sel imun menjadi pintar. Dan dengan cepat mengenali ancaman. Yang kedua apa? Kalau dibutuhkan imun kita dikuatkan, Bapak Ibu, nggak tanggung-tanggung. 437%. Dia akan respon, Bapak Ibu. Semua benda asing yang ada dalam tubuh kita, ya. Dan yang ketiga Bapak Ibu, dia akan menyeimbangkan sistem imun. Sehingga reaksi imun yang berlebihan, overaktif, yang berujung menjadi hypersensitivitas imun pun akan dia buat balance, ya.
Jadi tugas dia apa? Mendidik, menguatkan, dan menyeimbangkan sistem imun. Bapak Ibu semua ya. Oke, jadi nanti kalau ada yang mau nanya-nanya boleh ya Bapak Ibu selepas, saya akhiri materinya, Bapak Ibu boleh tanya, Bapak Ibu semua ya. Nah benar tuh kata Pak Agung, yang mau nanya boleh di kolom komentar, selepas saya jelaskan saya akan baca satu demi satu, kalau saya bisa baca. Emang nggak belajar dulu baik. Nah Bapak Ibu semua, produk utama kita, ini pilihan yang terbaik, ini ada 3 ya. Ini yang pertama, ini yang disebut namanya transfer factor trifactor formula. Ya, saya selalu bilangnya TF murni ya Bapak Ibu. Transfer factor 3 ini dia murni ya. Satu kapsul 300 miligram isinya transfer factor. Dan ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nih ada orang sakitnya, Bapak Ibu nggak tahu nih sakit apa nih orang gitu Bapak Ibu semua ya. Bapak Ibu paling gampang kasih aja transfer factor. Yang 3 ini ya. Karena dia ini bayi baru lahir boleh minum, yang lahir normal, yang lahir prematur, ini aja nih Bapak Ibu ya, yang TF murni. Ya oke baik ya. Kalau untuk dosis penjagaan berapa Mbak Im? Kalau buat penjagaan sebotol buat sebulan. Ini kan isinya 60 kapsul, bagi 30 hari, berarti sehari 2 kapsul, 600 miligram. Ya Bapak Ibu semua ya, tagline kita 600 miligram, sehari minimal 2 kapsul ya. Tapi kalau Bapak Ibu butuh peningkatan sistem imun yang segera, nih tambahin yang plus. Jadi kalau yang tri ini Bapak Ibu yang murni ya, ini untuk kasus-kasus, under oke ya, terutama untuk yang over dan autoimun, ini Bapak Ibu semua ya. Nah, kalau Bapak Ibu under imun lemah, kanker, tumor, kista, miom, sebaiknya kombinasi dengan yang plus. Wih. Nah, yang plus ini Bapak Ibu, ini yang meningkatkan 437%. Dan ini yang mengalahkan obat kemo punya Rusia yang sekali suntik $5.000 ya tahun 2001 ya. Dia juga yang mengalahkan tadi itu Bapak Ibu, obat kemo untuk kanker hati sirosis interferon. Pemakaian transfer factor plus selama 2 minggu sama dengan pemakaian interferon selama 3 bulan. Dosis penjagaan juga sama Bapak Ibu, sebotol buat sebulan. Kalau buat terapi gimana Mbak Im? Bapak Ibu semua kalau buat terapi yang murni tadi ya Bapak Ibu, ya maupun yang plus sebotol buat 10 hari minimal. Jadi kalau 60 kapsul bagi 10 hari, sehari berarti 6 kapsul. Ya yang murni ya, 2 pagi, 2 siang, 2 malam. Kalau yang plus untuk terapi 90 kapsul ya bagi 10 hari, berarti sehari 9 kapsul. 3 pagi, 3 siang, 3 malam. Ya boleh langsung diminum keduanya berbarengan, ya memang harus berbarengan. Gitu ya Bapak Ibu semua ya. Dan semuanya lebih bagus diminum dalam kondisi perut kosong, agar, lebih cepat diserap oleh tubuh dan sistem imunnya bisa bekerja lebih dulu, gitu ya Bapak Ibu semua ya. Gimana Mbak Im kalau lagi minum obat? Nah kalau lagi minum obat, jangan langsung dilepas obatnya. Ya, tetap diminum, apakah obat diabetes, obat hipertensi ya, silakan tetap diminum, tapi sebelum minum obatnya, minum dulu transfer factor-nya, gitu ya Bapak Ibu semua ya. Oke, dan ini kan izin Badan POM-nya sejak tahun 2011 adalah makanan kesehatan untuk sistem imun. Namanya makanan ya Bapak Ibu, makin banyak, makin sering dikonsumsi, insya Allah ya, kerja sistem imunnya makin oke, Bapak Ibu semua ya. Dan yang ketiga, ini antioksidan tinggi, Bapak Ibu, ya. Ini antioksidan tinggi, ini keren banget, Bapak Ibu, ya. Tapi nanti ada antioksidan tinggi yang bentuknya gel, itu juga luar biasa banget. Kalau yang gel ini bisa dibawa kemana-mana karena bentuknya saset. Kalau yang ini terbatas dibawanya, Bapak Ibu. Karena begitu dibuka, langsung harus masuk kulkas, ya. Ini adalah jus satu-satunya di dunia yang di dalamnya mengandung transfer factor. Kandungannya apa, Mbak Im? Ini antioksidan tinggi, Bapak Ibu. Ya, di kandungannya di dalamnya ada acai berry, blueberry, elderberry, delima merah, anggur ungu, lactoferrin, Bapak Ibu semua. Nah, apa manfaat antioksidan tinggi bagi penderita kanker? Ini ketiga ini wajib ya, Bapak Ibu, ya. Karena yang plus sebagai Kopassus, yang murni sebagai intelijen, ya, dan yang antioksidan tinggi ini penangkal radikal bebas.
terbaik, ya itu hanya antioksidan tinggi, Bapak Ibu. Kita tahu mereka yang ada kanker, ada tumor, itu udah otomatis di dalam tubuhnya banyak sekali radikal bebas. Dan siapa yang bisa menangkal radikal bebas? Antioksidan tinggi. Widih, ini Bapak Ibu yang Rio Vida Jus ini saran Baim jauhkan dari jangkauan anak-anak ya. Kenapa Baim? Karena cepat habis Bapak Ibu semua ya. Rasanya enak banget tuh Bapak Ibu ya. Ingat kalau udah dibuka langsung masuk kulkas ya. Berapa dosisnya Baim? Ya dosisnya 2 kali 1, 2 kali 1 seloki ya sehari. Nah tutupnya ini Bapak Ibu bisa jadi seloki ya. 1 seloki itu kan 30 mili ya Bapak Ibu semua ya. Tutupnya bisa jadi seloki. Ya, jadi 2 tutup ini nih sehari ya. Boleh lebih nggak Baim? Boleh ya. Kalau di rumah saya nggak sampai sehari udah habis nih Bapak Ibu ya. Aduh. Rasanya ya mantap nian ya. Dan antioksidan tinggi ini bagus banget ya Bapak Ibu buat kulit wih ibu-ibu ya. Kalau pengen awet muda ya, kinclong lagi kulitnya tanpa skincare-skincarean, tenggek abis Bapak Ibu ya. Rio Vida, Masya Allah. Kalau minum ini rutin Bapak Ibu kulit tuh halusnya minta ampun ya. Nyamuk nempel aja kepleset Bapak Ibu. Ini keren banget nih Rio Vida Jus ya Bapak Ibu semua ya. Oke, dan Bapak Ibu nggak perlu khawatir, halal bagi yang muslim ya halalnya Ivanka, halal Ivanka ini halal internasional, diterima di seluruh dunia. Ya kenapa sih halalnya Ivanka Baim? Kok bukan halal MUI? Karena gini Bapak Ibu, pabrik kita nggak ada di Karawang, nggak ada, ya nggak ada di Sidoarjo Bapak Ibu. Ini langsung di import ya dari US. Halal dari Ivanka, Islamic Food and Nutrition Council of America. Dan Bapak Ibu nggak perlu khawatir, halal Ivanka diterima di seluruh Indonesia, termasuk di seluruh dunia ya, termasuk Indonesia, dan negara Timur Tengah, dan lain-lain. Kemudian yang luar biasa lagi, nah ini Bapak Ibu, Transofactor kelasnya bukan produk nasional ya Bapak Ibu, ini produk internasional ya Bapak Ibu semua ya. Buku rujukan dokternya juga buku rujukan dokter dunia Bapak Ibu, ya bukan dokter hanya Indonesia. Ya. Jadi buku rujukan dokter dunia, ya namanya PDR, Physician Desk Reference. Produk kalau masuk ke dalam PDR, Bapak Ibu, itu harus memenuhi 2 hal. Dia harus terbukti aman, yang kedua Bapak Ibu harus terbukti bermanfaat. Jadi kalau aman nggak ada manfaatnya, nggak boleh masuk. Begitu juga sebaliknya, ada manfaatnya tapi tidak aman juga nggak boleh masuk. Dan PDR-nya ketat Bapak Ibu, setahun sekali itu harus dikaji ulang. Ini kalau ternyata manfaatnya udah melenceng aja dikit, udah tuh Bapak Ibu, di-delete ya. Dan dahsyatnya Bapak Ibu, Transofactor sejak awal masuk sampai sekarang ya, terus bercokol Bapak Ibu. Dan yang paling banyak penjelasannya, kalau yang lain ini cuma satu paragraf kecil ya. Transofactor itu bisa 2 halaman. Ya, Insya Allah, ya luar biasa banget. Oke, Bapak Ibu semua ya. Pak Baim, ada nggak orang yang sudah merasakan manfaat Transofactor? Bapak Ibu, udah banyak banget. Ya, banyak banget Bapak Ibu semua ya. Mungkin Bapak Ibu ingin dengar ya sharing-sharingnya, yuk sama-sama kita dengar. Yang pertama, ini sharing menarik Bapak Ibu. Ada seorang dokter, beliau ini dulu menjabat sebagai direktur ya Bapak Ibu di salah satu rumah sakit swasta Bapak Ibu di daerah Jakarta Timur. Dan belum lama Bapak Ibu ya beliau sharing, beliau kebetulan punya pasien ya kanker paru stadium 4. Kanker paru stadium 4, ya dokter Singapura bilang umurnya nggak lama lagi Bapak Ibu, tinggal 2 minggu lagi ya. Karena diramalkan oleh dokter Singapura umurnya tinggal 2 minggu lagi Bapak Ibu, akhirnya apa Bapak Ibu? Ya, dipulangkan ke Indonesia. Pulangkan ke Indonesia, ya hanya terbaring tempat tidur, udah hilang ingatan. Dan di saat pulangkan itulah Bapak Ibu, ya ada kerabat yang mengenakan Transofactor, kemudian Dokter Ros diminta untuk menjelaskan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu baru 6 hari pemakaian, udah terjadi keajaiban. Si ibu yang tadinya hanya terbaring tempat tidur, udah mulai bisa duduk. Walaupun duduknya masih disanggah Bapak Ibu. Ya. Hari berikutnya udah belajar jalan. Hari berikutnya udah bisa makan di meja makan bersama keluarganya.
Bahkan Bapak Ibu, Masya Allah ya, 6 bulan berikutnya si ibu pergi ke Singapura lagi, ke rumah sakit yang sama Bapak Ibu, dan hasil cek labnya tidak ditemukan sel kanker sama sekali. Yuk kita dengar langsung Dr. Rosmaida Sitorus MM berikut ini. Indonesia karena dikhawatirkan akan terjadi kejadian yang lebih buruk. Nah, Tuhan masih mengizinkan pasien bertemu dengan saya ya. Lalu singkat cerita saya bagikan informasi ini. Yang memang rahasia umur itu adalah di tangan Tuhan ya. Dokter mulai memprediksikan hanya tinggal 2 minggu. Makanya keluarga langsung membawa kembali ke Indonesia. Tapi ternyata dengan diperbaikinya sistem imun, saya ini bukan dokter onkologi, saya hanya memberikan seperti produk yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Nur Ali untuk segera membuat sistem imunnya kembali bangun, kembali bangkit. Sel-sel kanker yang sudah tidak terkalahkan lagi oleh kemo radiasi itu bisa dimusnahkan dengan sistem imunnya. Itu luar biasa sekali. Saya tidak berbuat apa-apa, saya tidak melihat hasil berapa kansernya segala macam. Yang penting ibu keluarga mau memberi kesempatan untuk bisa ada waktu 2 minggu 1 bulan aja dengan keluarga di Indonesia yang sudah lama tinggalkan. Tapi luar biasa begitu sistem imun bekerja dengan dahsyatnya pada waktu pemberian 6 hari dia mulai bangkit lagi dari tempat tidur duduk ya dengan di sanggah gitu, dan akhirnya berjalan, mulai latihan berjalan dan akhirnya bisa makan bersama di meja makan dengan keluarga. Itu sangat dahsyat sekali. Dan perkembangan itu keluarganya informasi ke saya tidak ketemu dengan pasien itu. Saya masih nangkep pasien yang lain juga. 1 hari 2 hari itu pasti kita bisa menangani kasus kanker, kasus diabetes ya, semuanya dengan informasi. Yang penting beri kesempatan. Wah, itu kata dokter cuma 2 minggu, berarti masih ada kan kesempatan ya. Yang sudah nggak ada kesempatan itu kan yang sudah dead. Kalau dibilang 2 minggu, cepat berikan kesempatan kepada sistem imun. Nah, soal umur dikasih itu rahasia Tuhan. Selama kita libatkan sistem imun, dahsyat terjadi. Akhirnya dengan waktu berjalan, pasien itu sudah mulai bisa berjalan, bisa olahraga, dan pada bulan ke-6 pasien kontrol ke Singapura. Dan dokter dan perawat yang mengulangkan waktu itu sangat terkejut, loh, kok masih ketemu lagi dengan pasien ini? Harusnya gitu ya, dengan keahlian dokter di sana, ini 2 minggu doang hitungannya. 6 bulan datang kembali kontrol ke Singapura. Memang rambutnya belum lebat sekali, jadi dia pakai wig gitu ya. Kirim fotonya ke saya, dia pakai kacamata juga, jadi cantik. Usianya udah 78 tahun soalnya. Jadi dia benar-benar keluarga itu sangat luar biasa. Jadi dokternya melihat, wah kok bisa dia datang lagi dan hasil kanker sudah ditemukan. Ajaib gitu. Wah, luar biasa. Saya juga sampai berpikir, kalau saya tidak menceritakan ini, selesai sudah. Kalau secara manusia, karena yang berbicara juga manusia. Dokter memprediksikan 2 minggu. Saya juga mungkin memprediksikan seperti itu. Tapi saya memiliki sebuah informasi. Informasi ini bisa merubah segala orang. Dari mulai yang sudah putus asa, dari mulai yang sudah tidak punya harapan, itu bisa terjadi. Yang penting kita mau menyampaikan dan orang itu juga mau. Oke, 2 minggu. Ya karena mungkin 2 minggu lagi, lumayan ya kan? Tapi yang diberikan pas sampai 6 bulan kontrol ke Singapura. Itu kan dengan sebuah cerita ibu bapak. Dan sampai dia kontrol ke Singapura pun sampai ini belum ketemu. Tapi keluarganya dekat ya. Nah itu baru soal sel kanker. Masya Allah, ya Bapak Ibu semua ya. Dr. Rosmaida Sitorus MM, yang kanker paru stadium 4, usia udah 78 tahun. Ya, 6 bulan terapi jadi keajaiban ya. Ini yang berikut juga menarik banget Bapak Ibu. Ini kanker payudara stadium lanjut yang dialami oleh dokter spesialis kejiwaan ya Bapak Ibu semua ya. Teman dekatnya Dokter Rita Arianti Mas. Ya, ada Dokter Rita di sini ya. Dokter Ros juga ada ya. Nah, beliau ini udah tahu banget tuh Bapak Ibu, semua orang-orang di sekitarnya ya, itu tahu banget kalau beliau ada masalah dengan kanker payudara. Stadium lanjut. Dan begitu dikenalkan molekul imun pintar oleh Dokter Rita, Masya Allah Bapak Ibu ya, sekarang beliau udah beraktivitas seperti sedia kala. Padahal sebelumnya kemana-mana harus pakai kursi roda Bapak Ibu. Ya.
Yuk kita dengar sama-sama sharing dari Dokter Rita Ariyanti, Mas. Saya akhirnya telepon 1 minggu sebelumnya, saya telepon, sebenarnya gimana sih ceritanya kamu nih gitu. Jadi akhirnya dia cerita, dia bilang, saya nggak tahu Rit, kok Allah pertemukan kita, padahal udah lama nggak ketemu di tahun 2018. Itu waktu saya baru didiagnosa kena kanker payudara. Terus kamu suruh saya minum Forlan, saya nurut aja. Dia bilang, suruh minum berapa saya nurut aja, alhamdulillah saya kebantu. Waktu itu teman-teman mungkin lihat saya ke rumah sakit itu selalu diantar pakai kursi roda karena sudah stadium lanjut kankernya. Jadi diantar sama suami ke rumah sakit, nggak sama suami lah, suaminya beliau ini pejabat Pemda ya suaminya. Jadi beliau diantar supir, di situ juga udah ada perawat dan segala macam lah di rumah sakit itu jiwa ya, memang dia dokter spesialis jiwa senior ya. Dia kalau kerja gitu diantar pakai kursi roda dan teman-temannya perawat-perawat dokter-dokternya tahu dia hanya minum Forlan. Dia hanya minum Forlan. Kemarin saya ke sana dia yang jemput saya naik mobil. Ya, dia yang kemana-mana. Udah kemana-mana. Tapi memang suaminya karena nganggap dia penderita kanker, suaminya masih overprotected lah ya. Gak boleh bawa ini, kalau pergi jauh-jauh sama saya, gak boleh nyupir lama-lama, bla 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 gitu suaminya ya. Tapi dia bilang padahal aku udah gak apa-apa. Ya Bapak Ibu ya, padahal beliau udah nggak kenapa-napa ya. Luar biasa banget Bapak Ibu semua ya. Oke Bapak Ibu, jadi kalau cerita tentang ini nih, wih, ngeri apa ibaratnya ya. Mbak Im ini udah 13 tahun di sini, udah menyaksikan berbagai macam testimoni sharing ya. Nah ini satu lagi nih Bapak Ibu, kasus medulloblastoma. Anak kecil umur 8 tahun namanya Safira udah koma Bapak Ibu. Dan untungnya dokter spesialis bedah sarafnya menyarankan diberikan transfer factor. Akhirnya bisa pulih dan akhirnya ini dia kisahnya. Diperkenalkan di For Life ini oleh Profesor Dr. Sugiharto. Beliau adalah dokter bedah syaraf dari anak kami yang nomor 4, satu-satunya perempuan sejak bulan Juni tahun kemarin menderita kanker otak, medulloblastoma. Jadi umurnya baru 8 tahun, tumornya udah sebesar ini. Di belakang, kayak kondisi saya ini. Gitu ya. Dan dipasang vipisan, dipasang segala macam itu untuk bisa mengeluarkan cairan dari otak, tapi tumornya nggak bisa diapa-apain karena posisinya melekat di batang otak. Kalau sampai diapa-apain justru nanti bisa turun, alhamdulillah sampai ke tulang belakang syaraf, bisa langsung berhenti nafasnya, bisa langsung lumpuh dan meninggal. Nah, satu-satunya yang dilakukan adalah treatment kemoterapi terus menerus waktu itu sampai 8 protokol. Per satunya itu bisa menghabiskan biaya sekitar 20 berapa juta gitulah, gitu ya. Jadi kita lakukan semuanya sesuai yang dianjurkan oleh dokter. 2 profesor yang menangani, Profesor bedah saraf, Profesor Dr. Sugiharto, dan spesialis syaraf anak itu Profesor Dr. Sunartini. Dari Juni sampai Desember sudah menjalani 4 protokol dengan obat yang berbeda, kemonya, dan hasilnya tumornya membesar. Tumornya membesar, otaknya mengecil atau atrofi, dan kondisi anak saya koma. Tidak bisa apa-apa lagi, dokter semuanya udah hands up. Saya hanya disuruh ibu zikir, berdoa, dan seterusnya. Cuman itu. Sampai disarankan untuk bikin anak lagi dan sebagainya kayak gitu. Karena memang sudah tidak ada harapan lagi. 4 orang yang menderita medulloblastoma di SAL itu ya, 3 orang diantaranya laki-laki, umurnya lebih tua, 3-tiganya sudah berpulang. Anak saya alhamdulillah hari ini sudah bisa mulai belajar nyanyi, sudah bisa pakai jepit di mana-mana dalam 1 minggu ini. Aksesorisnya jauh lebih banyak dari mamanya. Ya, semuanya kalau merah-merah semua, biru-biru semua, sudah centil segala macam. Foto-fotonya saya sharing mulai dari timnya Pak Budi Kuang dan sampai semuanya udah hafal sama yang namanya Zafira. Sejak Desember terakhir saya minta untuk dibawa pulang. Alhamdulillah akhirnya diizinkan lepas infus itu pada bulan
akhir Februari. Itu juga dosisnya TF tadinya cuma 3 yang plus, 2 yang advance waktu dengan Profesor Dr. Sudiarto di bulan Desember dia sudah koma, nggak bisa apa-apa. Saya minta izin untuk boleh masukin yang plus 15, 5 kali 3, yang advance 5 kali 1, ditambah Riovida 3 sloki sehari. Alhamdulillah boleh diteruskan, dia bisa sadar pas ulang tahunnya tanggal 4 Januari dan sekarang seperti yang udah saya ceritakan. Alhamdulillah, subhanallah. Terima kasih semuanya yang memberikan Allah yang luar biasa. Tapi saya yakin banyak kontribusi dari TF. TF memang bukan obat, tapi TF bisa membantu semuanya bisa menjadi mungkin insya Allah buat anak saya. Dan kami bersyukur, mohon restunya karena itu kami insya Allah tanggal 4 Juni nanti berangkat umroh berdua dan dia sudah bisa kami tinggal. Alhamdulillah, insya Allah baik-baik aja. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di paru udah, di payudara udah, di otak udah, yang sekarang ini Bapak Ibu di leher hipertiroid Bapak Ibu, Masya Allah ya. Karena kelenjar hipertiroid dulu tahun 2015 itu saya terapi dokter 4 tahun ya, saya divonis tidak bisa sembuh, jadi seumur hidup saya harus minum obat. Tapi saya udah kenal Bu Lina udah lama, tapi saya belum dikasih tahu kalau TF ini bagus. Ya setelah itu saya udah ngerasa nggak enak, saya baru bilang ke Bu Lina, saya pengen lepas obat, gimana caranya ya? Saya bilang gitu. Bu Lina baru ngasih tahu saya punya TF. Akhirnya saya minum TF sebulan 2 bulan. Tadinya saya kontrol itu sebulan sekali cek darah, ya, terus 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Nah akhirnya dokter tadinya dosisnya itu dikasih 3 kali sehari, lama-lama diturunin. Itu saya terapi 4 tahun itu ngerasa badan udah nggak enak, udah gemeteran. Jadi kalau melihat apa-apa saya selalu was-was karena udah kebanyakan minum obat dokter. Setelah saya minum TF itu perubahan banyak. Jadi saya udah ngerasa enak, ngerasa nyaman, sampai sekarang saya masih minum TF. Jadi benjolan yang ada di sini itu udah hilang. Terima kasih. Semua. Nah, Mbak Im, gimana dengan misalkan kanker payudara yang udah luka? Kan banyak nih ya keluhan ibu-ibu yang mengalami kanker payudara, lukanya nggak sembuh-sembuh, nggak kering-kering. Nah ini ada sharing spesial Bapak Ibu, pasiennya dari Bandung ya, kanker payudaranya udah benyek, mohon maaf payudaranya udah nggak berbentuk, penuh dengan nanah, penuh dengan darah kotor tiap hari, keluar darahnya, baunya luar biasa. Tapi dalam waktu 2 bulan bisa terbantu dengan transfer factor. Ini dia kanker stadium 4 payudara di Bandung, Pak Budiono. Jadi dia menceritakan kalau kakaknya itu kena kanker payudara stadium 4 sudah kondisi kalau dibilang parah ya, karena udah tidak berbentuk, kalau dipegang tuh udah kayak bergelombang begitu, udah apa sih, udah benyek, kalau benyek. Umur jadi berapa? isinya tuh darah dan nanah. Darahnya bukan darah bersih ya, darah kotor sama isinya nanah, nggak berbentuk lagi. Jadi dia terapi imun hanya 2 TF murni dan 2 TF plus aja. Kondisinya masih belum fit 2 ini karena apa ya, kan saya saranin antioksidan pertama belum mau. Jadi karena masih belum fit, kondisinya masih lemah, tapi dia nggak putus asa untuk minum. Akhirnya mau, setelah disarankan antioksidan, kondisinya udah mulai fit, udah mulai bisa bangun. Yang tadinya cuma tidur, itu dalam 1 bulan ya. Terus adiknya ngabarin bukan di bulan, masih dalam 1 bulan kurang 3 hari. Kondisinya sudah kondisi membaik itu di bulan kedua. Bulan kedua udah bisa kerja. Pulang pergi. Tadinya masih kerja kan harusnya dia 8 jam 9 jam. Cuma saya sarankan jangan terlalu banyak gerak, jangan terlalu banyak overaktivitas karena kondisinya baru perbaikan. Alhamdulillahnya ini nurut. Jadi dia cuma kerja 4 jam, 6 jam. Nah di bulan ketiga ini kondisinya lebih baik, tambah lama lebih baik. Dia akhirnya kerja pakai lembur-lembur segala. Masya Allah. Gitu. Itu dosisnya berapa Mbak Rika? Kalau dosisnya pakai Imun Pack 3 aja dia. Imun Pack. Sehari yang plus berapa? TF murni 2 botol, TF Sebulan? plus sebulan. TF murni 2 botol, TF plus
kebalik, teh murni 3 botol, Iya. yang 2 untuk diminum, yang 1 ditabur. Iya. Itu untuk 1 bulan, dan TF Plus 2 botol. Iya. Ditambah Riovida antioksidan yang jos banget ini 8 botol Sebulan. sebulan. Masya Itu Allah. kondisinya benar-benar berubah drastis. Masya Allah. Belum 180 derajat ya, tapi dia bisa beraktivitas, payudaranya sudah mulai berbentuk, Oh. dan darahnya udah mulai sedikit banget keluar. Nah, sekarang lagi dalam masa perbaikan yang di bulan ketiga mau keempat ya. Jadi minta doanya semoga benar-benar kakaknya Pak Budiono ini sehat. Amin. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu kalau bicara tentang produk, aduh mungkin sampai pagi nih Bapak Ibu, kita nggak kelar-kelar nih. Ya, jadi memang udah jutaan orang ya merasakan manfaat dari transfer factor. Ya. Gimana Pak bagi yang stroke? Nah ini Bapak Ibu semua, ini ada kasus stroke Bapak Ibu, udah 4 tahun. Ingat ya Bapak Ibu, sistem imun pondasi. Begitu dia bagus, sistem saraf ikut bagus, kardiovaskular ikut bagus. Walaupun mungkin ya stroke yang kita alami udah tahunan ya. Seorang Bapak dari Maumere Bapak Ibu, Pak Rolas, stroke udah 4 tahun. Selamat sore Bapak Ibu, dengarkan nama saya Rolas. Saya mau berbagi pengalaman saya. Saya selama 4 tahun mengalami sakit stroke. Setelah melewati semua pengobatan di rumah sakit, di kampung, dan tidak ada perubahan, tidak ada hasil sama sekali Bapak Ibu. Di waktu 4 tahun ini, jalan saya seret, pincang, dan Bapak Ibu tahu sejak ketika mengalami stroke. Dan ketika saya dikenali oleh Bapak Moah tentang molekul imun ini, puji Tuhan Bapak Ibu, saya bisa sembuh dan saya bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mendengar. Kalau Bapak Ibu mau kenal lebih lanjut tentang molekul imun ini, ayo hubungi nomor WA saya yang ada di bio profil saya. Bapak Ibu, 4 tahun stroke. Kebayang ya Bapak Ibu, 4 tahun kalau stroke tentunya ya aktivitas sehari-harinya sangat terganggu. Yang lebih parah lagi kalau stroke-nya udah melungker. Ya dokter udah bingung nih pasien mau diapain lagi. Ya cuma dibolak-balik agar tidak mengalami luka diskubitus Bapak Ibu ya. Tapi begitu diberikan transfer factor, Willy Bapak Ibu, istrinya bahagianya minta ampun. Stroke yang udah melungker nih Bapak Ibu. Pasien stroke yang sudah melungker, tahu melungker nggak? Enggak tahu Pak ya. Kalau orang Jawa bilang kayak huruf palu, melungker, nggak sadar. Saking lamanya, akhirnya sama dokter juga disuruh pulang. Hitungannya juga mau berangkat kan, cuma nunggu tiketnya belum datang gitu loh, disuruh pulang. Sampai di rumah, biasanya di rumah sakit telentang, miring kanan, telentang, miring kiri gitu kan, dibolak-balik jadi ingin menghindari luka di belakang atau di kubitus. Di rumah digeletaknya begitu aja, makannya dikasih, kalau mandinya cuma diseka aja, makanya pakai selang kan. Ketika dia di kubitus, nelpon ke perawatnya. Perawatnya kebetulan member saya karena dia pernah beli untuk ibunya yang gini-gini dan berhasil sehat. Manggil saya kan kebetulan rumahnya nggak jauh, sama-sama di Perumnas Depok Timur. Saya dipanggil, terus akhirnya ya presentasi. Jangan terlalu percaya sama saya, ayo kita ikut seminar. Habis seminar konsul dokter. Terus dia kan mikir, seminar tiketnya berapa? Biasanya kan gitu. Seminar gratis, konsul dokter nggak bayar. Dokternya soalnya baik hati, jadi nggak bayar. Ajak kemari, begitu selesai, habis konsul dokternya juga cerita juga. Akhirnya selesai itu beli 3 macam, Tri Plus dan Riovida Jus diminum. Kasih minum lewat selang kan, keempat, tahu-tahu orang itu bangun. Bangun selangnya ditarikin semuanya. Apa ini begini? Langsung makan saya lapar katanya. Ya emang sudah berminggu-minggu kok berbulan-bulan di rumah sakit nggak makan. Hanya itu 4 hari dia sadar. Bangun, akhirnya itu ibunya terima kasihnya ketulungan. Terima kasih banget ya. Kenapa Bu? Saya punya suami lagi ya. Yang sudah istirahat lagi, jadi aktif lagi kan. Bapak Ibu semua, ini luar biasa ya kalau kita lanjut nih Bapak Ibu, nggak kelar-kelar ya Bapak Ibu. Baik,
Bagi Bapak Ibu yang sudah tanya tadi ya, insya Allah kalau saya bisa bantu jawab, saya akan bantu jawab ya. Oke, di sini saya coba scroll dulu ya Bapak Ibu semua yang nanya. Ada Pak Amri malam. Mau tanya, apakah bioevadensi boleh diminum bersamaan di malam hari dan bolehkah setiap hari? Jawabannya boleh sih Pak, ya boleh ya. Tapi saya sendiri biasanya minumnya selang-seling aja tuh ya Pak Amri ya. Kalau saya udah minum BioEva, saya nggak minum CV ya. Begitu juga sebaliknya, kalau saya sudah minum CV, saya nggak minum BioEva. Fungsinya dua-duanya ya punya fungsi utama yaitu membersihkan darah kita Bapak Ibu ya. Jadi CV bagus, BioEva juga bagus ya. Mau diminum dua-duanya ya boleh juga, nggak masalah. Oke ya. Pak Jamal, kalau asam urat konsumsi apa aja? Asam uratnya saran Mbak MC TF murni dulu sama Riopida Jus. Ya, Pak Jamal ya. Asam urat ya TF3 sama Riopida Jus itu mantap banget tuh Pak Jamal ya. Satu botol buat 10 hari Pak Jamal. Dirutinin 3-4 bulan. Mudah-mudahan udah banyak yang bisa dirasakan. Baik ya. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Rahman. Pak Rahman masih ada di sini nggak Pak Rahman ya? Oke, kalau gagal ginjal stadium 5 konsumsi yang mana? Untuk gagal ginjal cukup dengan TF3 saja ya Bapak Ibu ya. Cukup dengan TF3 saja ya minimal banget ya satu botol untuk 10 hari ya Pak Rahman ya. Diminum 2 pagi, 2 siang, 2 malam, makin banyak, makin sering dikonsumsi, insya Allah ya kerja sistemnya makin bagus. Dan karena transfer factor ini kan bentuk fisiknya 44 asam amino. Dia bagus sekali untuk apa Bapak Ibu? Peremajaan fungsi organ. Pemakaian transfer factor selama 1,5 bulan, ya 6 minggu terjadi peremajaan fungsi organ sebanyak 4 tahun. Makanya kalau orang tahu betul manfaat daripada transfer factor, Bapak Ibu ini produk jatuhnya jadi murah banget. Ya oke baik Pak Rahman ya semoga bisa membantu ya jawaban dari saya. Ya kemudian berikutnya Pak Jamal. Kalau ada sakit lambung, apa bisa minum Riovida? Baik, Bapak Ibu secara psikologi ya kebanyakan masyarakat kita kan kalau hubungannya dengan pencernaan ya GERD, asam lambung, yang asam-asam tuh rada sensitif biasanya. Ya biasanya rada sensitif. Ya boleh diminum nggak sih Mbak Im Riovida? Riovida itu rasanya asam, tapi Bapak Ibu dia bersifat basa. Ya jadi sifatnya basa, nggak kayak misalkan Bapak Ibu minum soft drink. Kalau soft drink itu kan udah rasanya agak asam ya. Dan dia memang asam pH-nya. Ya Bapak Ibu pH-nya itu wih asam banget ya 2,5. Tapi kalau Riovida Jus pH-nya dia basa ya. Cuma karena rasanya asam. Nah, ini Pak Jamal ya kadang-kadang secara psikologis ya, orang jadi takut gitu ya. Ya kalau misalkan ada ketakutan terkait dengan rasa yang asam bisa diminum selepas makan ya Pak Jamal ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Pak Firman, alhamdulillah ya mertua saya yang sakit asma, jantung, kolesterol, darah tinggi setelah konsumsi TF murni beliau terbantu sembuh normal. Masya Allah. Pak Firman, semangat terus Pak Firman dari Lampung. Thank you Pak Firman udah sharing-sharing ya. Om Baim minta video Pak Rolas, pasien stroke. Boleh enggak ya Pak? Enggak boleh. Ya boleh lah Pak Firman. Ya nanti japri ya Pak Firman ya. Siap ya. Oke, ada lagi yang tanya? Udah ya, ada semua nih udah Baim jawab ya. Ada yang kelewat nggak nih Bapak Ibu semuanya dari pertanyaan yang ada ya? Oke, alhamdulillah ya sudah mau jam 9 malam. Oke, masih ada yang stay 76 orang. Baik Bapak Ibu semua. Jadi produk ini memang sekali lagi dia bukan obat ya, dia bukan untuk penyakit. Tapi molekul imun pintar Bapak Ibu, dia bekerja memperbaiki sistem imun yang ada di dalam tubuh kita Bapak Ibu, ya. Nanti yang kerja siapa Bapak Ibu? Yang kerja adalah sistem imun tubuh kita sendiri Bapak Ibu semua. Yang sudah dibuat pintar ya oleh transfer factor yang sudah dibuat pintar oleh transfer factor. Nah, kalau sistem imun kita dibuat pintar lagi nih Bapak Ibu, maka otomatis ya satu demi satu masalah kesehatan yang kita alami, masalah kesehatan yang belum tuntas, termasuk Bapak Ibu, masalah kesehatan yang akan muncul di kemudian hari,
kan diselesaikan ya oleh siapa? Oleh sistem imun yang ada di dalam tubuh kita, Bapak Ibu semua. Ya, yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga kalau Bapak Ibu benar-benar serius ya, ingin terapi imun dengan molekul imun pintar, dengan transfer factor, ini luar biasa banget Bapak Ibu ya. Alhamdulillah ya Bapak Ibu udah 13 tahun Bapak Ibu ya berada di sini, dan alhamdulillah ya Bapak Ibu ya bukan hanya sehat jasmani ya, tapi juga sehat kantong Bapak Ibu semua ya. Jadi Bapak Ibu hari ini tentunya Bapak Ibu tadi udah tahu banget bagaimana produk ini bisa menolong banyak orang ya Bapak Ibu semua ya. Di sini kira-kira siapa yang kepengen dapetin transfer factor-nya gratis? Siapa yang pengen gratis? Ya boleh ya acung ya. Waduh, yang mau gratis ya. Baik ya Bapak Ibu ya. Oke, masih ada pertanyaan ya. Lanjut ya Pak, siapa menjadi Bioeva sebaiknya pagi atau malam Pak? Oh ya boleh tuh Pak siapa nih? Pak Amri ya. Bioeva-nya misalkan pagi, CV-nya malam. Boleh ya Pak Amri ya. Bu Tutun untuk kanker lidah gimana? Saya ada pernah ke Banteng, saya ada yang pernah ke Bantu. Banyak Bu kanker lidah. Sama ya Bu ya. Jadi kalau kanker lidah, kanker dimanapun ya dia juga Bapak Ibu. Yang membuat dia jadi beda namanya karena apanya Bapak Ibu? Karena lokasinya dia berada. Ya kalau di lidah jadi kanker lidah. Kalau di payudara disebutnya kanker payudara. Bagusnya Bu Tutun plus murni sama Riovidajus ya. Pak Erwin mau gratis Pak Baim. Waduh. Pak Firman saya sudah dapat gratis Pak. Wih mantap. Bagi dong ya. Jadi kalau mau gratis Bapak Ibu, ya kita hari ini ada sebuah komunitas namanya Imunpreneur. Bapak Ibu semua, ada Imunpreneur ya. Imunpreneur ada entrepreneur di bidang sistem imun. Ya, jadi kita fokus bagaimana hanya bercerita, menyampaikan manfaat transfer factor seperti yang tadi saya sudah sampaikan ke Bapak Ibu semua. Bapak Ibu saya belum bisa ngomong ya, paling gampang Bapak Ibu setiap Rabu malam nih, jangan lupa nih. Setiap Rabu malam Bapak Ibu tinggal share aja undangannya, pembicaranya udah ada. Ya, pembicaranya orang-orang keren-keren semua Bapak Ibu semua ya. Nah, Imunpreneur ini ya semua orang bisa Baim tergabung ke dalam Imunpreneur. Bisa semua orang dengan berbagai macam latar belakang. Walaupun kayak Baim nih Bapak Ibu dulu nggak ada pengalaman sama sekali ya bicara tentang kesehatan. Tapi kan semua kan bisa dipelajari. Ya, orang bisa itu bukan karena dia berbakat, bukan. Tapi karena apa? Karena kebiasaan yang selalu diulang-ulang. Alias apa tuh Baim? Orang bisa karena biasa. Bukan karena bakat Bapak Ibu. Dan enaknya lagi di Imunpreneur, Bapak Ibu nggak sendirian. Ya, kita bahu-membahu saling mengisi kekurangan satu sama lainnya Bapak Ibu. Jadi ini profesinya macam-macam ya. Dan banyak sekali orang yang sudah sukses di sini hanya modal apa? Hanya modal 2M Bapak Ibu ya. Pertama mau, yang kedua mulut nih cerita ya. Siapa aja mereka? Yuk kita lihat ya video berikut ini ya. Ini Bapak Ibu, orang-orang dengan berbagai macam latar belakang dan terbantu dengan Imunpreneur. Hai, saya Bunda Wita. Saya Muhammad Nur Ali. Saya Rita Arianti. Saya Rati Wahyuni Osman. Halo, gue Reza Fadliza. Saya Dr. Rosmaida. Saya Nani Fadriani. Halo, nama gue Rahman Gutong. Nama saya Rafiq Dalmanani. Saya seorang dokter. Saya seorang pengacara yang sangat sibuk sekali. Gue seorang pengusaha. Seorang banker selama 25 tahun. Saya penyandang disabilitas. Saya seorang pengusaha sejak usia 20 tahun. Saya pernah menjabat sebagai direktur rumah sakit. Gue seorang pengusaha. Saya seorang daber nasional dan pembisnis wanita. Sejak gue kenal dengan bisnis ini, gue punya lebih banyak waktu untuk keluarga gue. Di bisnis ini, saya bisa jauh lebih banyak menolong orang. Di bisnis ini, kenapa saya perlu mendapat hadiah jalan-jalan terus ya? Penghasilan saya di bisnis ini selama 2 tahun menyamai penghasilan saya sebagai Vice President. Di bisnis ini membuat saya memiliki kebebasan waktu dan perubahan income yang jauh lebih besar. Dengan mengenal bisnis ini, gue bisa menikmati gaya hidup yang gue inginkan. Di bisnis ini, saya memiliki kebebasan waktu.
di bisnis ini selama 2 tahun mampu mengalahkan bisnis konvensional yang saya jalankan selama 25 tahun. Bisnis ini benar-benar luar biasa. Yes, Bapak Ibu semuanya. When success is yours. Pak Zulkifli dari Lampung. Oke, Bapak Ibu semua. Itu uniknya di sini. Ya, kita punya komunitas namanya Imunpreneur. Ya, Imunpreneur ada entrepreneur di bidang sistem imun. Kita hanya sharing, ya, menyampaikan informasi tentang terapi imun. Bapak Ibu jangan mau ketinggalan dengan teman-teman yang udah duluan eksis di medsos ya. Yang tiap hari live di TikTok, Bapak Ibu. Wih, Bapak Ibu semua, itu cuannya keren banget ya. Bukan karena mereka jago ngomong, bukan ya. Bapak Ibu perhatikan deh. Yang live-live itu yang ngomongnya biasa-biasa aja. Ya para bidan, perawat, atau ibu rumah tangga biasa-biasa saja. Tapi ketika produk ini orang nyoba, nah ini yang menarik Bapak Ibu. Jadi dulu juga Baim sama ya Bapak Ibu semua. Waktu Baim ingin serius ya berkecimpung di Imunpreneur, pertanyaan Baim cuma satu Bapak Ibu ya. Waktu itu mentor Baim ada Dr. Jess sama Pak Agung, di sini juga ada beliau ya. Dr. Jess bilang apa Bapak Ibu? Ya produk ini punya tingkat repeat order cukup tinggi Bapak Ibu, 60-70%. Alias apa Bapak Ibu? Rata-rata ya misalkan ya dari 10 orang yang beli Transferfactor, itu 6-7 orang jadi pelanggan Bapak Ibu. Mereka beli ulang. Ya, mereka beli ulang ya. Ini yang luar biasa banget ya tentang Transferfactor ya. Dan ini yang menarik yang ditawarkan oleh Volab Bapak Ibu. Kita kan kadang-kadang suka kebingungan ya antara kebutuhan dan keinginan. Betul nggak Bapak Ibu ya? Mungkin ada orang yang pengen bebas finansial dan lain-lain Bapak Ibu ya. Tapi yang paling utama nomor 1 tentunya adalah kesehatan. Setuju ya Bapak Ibu semua ya. Karena kalau kita sehat Bapak Ibu insya Allah ya duit bisa dicari Bapak Ibu semua ya. Oke, nah bicara nyari duit, nah ini zaman dulu ada obat merah Bapak Ibu ya. Obat merah zaman dulu keren banget tuh Bapak Ibu. Zaman sekarang juga ternyata ada obat merah Bapak Ibu ya. Ini obat segala penyakit nih ya. Pak Yana mana nih? Pak Yana nih masih ada di sini ya Pak Yana nih ya. Pak Zul ya Pak Zul apa Pak Firman ya. Obat merah nih Bapak Ibu. Jadi kalau di For Life ya Bapak Ibu selain Bapak Ibu menceritakan manfaat tentang Transfactor, Bapak Ibu juga dibayar oleh For Life ya. Dan bagi hasilnya cukup besar Bapak Ibu hingga 64%. Itu di luar ya keuntungan langsung selisih harga antara harga jual dengan harga member. Ya Bapak Ibu semua ya, saran Baim yang udah hadir malam hari ini, segera hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu, ya pastikan ya untuk juga bisa mendapatkan manfaat ini. Karena kalau dapat cuannya Bapak Ibu, ya otomatis beli produknya bisa gratis ya. Minimal banget kalau standar orang Indonesia nih Bapak Ibu kan gajinya UMR. Dan yang paling penting apa Bapak Ibu? Time. Ya, time kita nih pas banget. Sekarang nih Bapak Ibu eranya sistem imun. Jadi trennya udah kena banget. Ya, eranya sistem imun sampai detik ini belum ada ya produk yang mampu mendidik sistem imun. Dan ini paten. Dan produk ini Bapak Ibu diprediksi akan berada di tiap rumah oleh para ilmuwan Bapak Ibu semua. Jadi kalau produk diprediksi akan berada di tiap rumah Bapak Ibu, kita nggak ambil, orang lain pasti ambil. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tahu Transferfactor dari tetangga Bapak Ibu. Ya, pastikan tetangga Bapak Ibu tahunya dari mulut Bapak Ibu semua. Ya, jadi segera ambil tindakan Bapak Ibu semua. Ya, baik. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Ya, ini ada sebuah sharing. Ini dari Puerto Rico. Ini namanya Juan Rosado Bapak Ibu. Juan Rosado ini orang biasa-biasa ya, hanya security, ya, hanya satpam di sebuah parkiran mobil Bapak Ibu di Puerto Rico. Puerto Rico itu Bapak Ibu negara pur, negara miskin. Lebih miskin dari Bekasi Bapak Ibu ya. Lebih miskin dari Indonesia. Ya, tapi seorang Juan Rosado karena punya impian besar ya, Bapak Ibu ingin membahagiakan keluarganya dan lain-lain Bapak Ibu. Ya, hari ini punya income miliaran dari Vola. Ya, miliaran Bapak Ibu. Bukan lagi ratusan juta ya. Dulu pertama kali Baim join, Bapak Ibu ya Baim udah dengar nih, dia income-nya sebulan udah di atas 5M. Every month. Itu 13 tahun yang lalu Bapak Ibu semua ya. Wallahualam sekarang nih Masya Allah, nih tajir melintir nih orang ya. Baik, jadi hari ini Bapak Ibu bermitra dengan perusahaan besar.
bukan perusahaan ecek-ecek Bapak Ibu, bukan perusahaan lokal. Jadi kalau Bapak Ibu mau bisnis, Bapak Ibu mau global apa mau lokal? Pasti ya Bapak Ibu kita ingin bisnis global. Ya, dan Volab sudah terbukti 25 tahun Bapak Ibu ya ada di dunia ini. Produknya udah dipakai ya di lebih dari 70 negara Bapak Ibu. Bukan heboh di Indonesia doang, bukan Bapak Ibu semua. Ya. Ini perusahaan riset ya, base-nya di Salt Lake City di US, kantor pusatnya di Indonesia di mana? Di Cyber 2 Tower lantai 6. Daerah mana tuh Baim? Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan. Jadi Bapak Ibu kalau bermitra dengan sebuah perusahaan, Bapak Ibu cek dulu ya kantornya di mana. Ini kalau kantornya Ruko, Mangga 2, hati-hati Bapak Ibu semua ya. Itu nggak bakalan lama, 2-3 tahun pasti bubar jalan ya. Ini nggak main-main Bapak Ibu ya. Udah 25 tahun Bapak Ibu semua ya. Dan di tahun 2023, ini data tahun 2003 Bapak Ibu ya. Volab ini kan perusahaan riset. Jadi kalau perusahaan riset Bapak Ibu nggak ada matinya. Kenapa? Karena setiap tahun Bapak Ibu perusahaan ini selalu meriset produk terbarunya dan selalu dipatenkan. Bayangin Bapak Ibu sampai detik ini data tahun 2023 ya, ini udah 2025. 2023 aja ada 82 paten produk yang dimiliki oleh Volab, 17 paten di Amerika, 65 paten di seluruh dunia internasional ya. Dan tahun 2023 Bapak Ibu penjualan produk Transfer Factor udah terjual 50 juta botol. Masya Allah. 50 juta botol ya. Kemudian yang menarik Bapak Ibu, begitu Volab sangat memperhatikan ya kualitas Bapak Ibu, mutu nggak main-main. Produk Transfer Factor Plus Bapak Ibu itu sebelum dijual ke pasar harus melalui 700 kali tes. Bayangin Bapak Ibu, ini bukan asal-asalan bahan baku ono ini itu dicampur, diaduk-aduk, dikapsulin, dikemas, dijual, nggak begitu Bapak Ibu. Dicek kemurniannya, kualitasnya, bagaimana kontaminasinya dengan lingkungan, dengan logam berat dan lain sebagainya Bapak Ibu semua. Ya. Ini betul-betul memperhatikan kualitas. Buat siapa tuh? Buat kita nih sebagai distributor. Ujung tombaknya kan kita nih di lapangan. Lah kalau produknya abal-abal, ya wis. Orang bubar jalan Bapak Ibu ya. Ya udah 50 negara lebih telah hadir, 25 negara buka kantor cabang Bapak Ibu termasuk Indonesia. Dan yang sangat luar biasa Bapak Ibu, 39 triliun komisi sudah dibayarkan kepada distributor Volab. Insyaallah Bapak Ibu, selama 26 tahun Volab udah bayar bonus 39 triliun. Bapak Ibu udah ada yang kebagian belum di sini nih? Ya. Ayo Pak Firman, Pak Zul, ya Pak Yana, semuanya yang ada di sini nih ya. Minimal pernah masuk aja ya. 1 triliun di rekeningnya, amin ya Allah, amin. Ya, 1 triliun masuk rekening kita. Masya Allah, Bapak Ibu semua. Ya, Alhamdulillah Baim baru belasan miliar. Masya Allah Bapak Ibu ya. Baim mau 13 tahun. Ya, udah belasan miliar di Volab. Dan itu baru akun Baim Bapak Ibu. Belum anak, belum istri. Widih. Jadi ini bisnis keluarga dong Bapak Ibu. Bener banget ya. Bapak Ibu Masya Allah ya. Oke, dan Bapak Ibu nggak perlu ragu. Karena di balik perusahaan ini banyak sekali para ilmuwan. Karena dia base-nya adalah perusahaan riset. Ya, base-nya perusahaan riset Bapak Ibu ya. Kepala saintifiknya nama David Vollmer PhD. Ya, Brent Fogan. Dan para ilmuwannya bukan hanya dari Amerika Bapak Ibu, ya, tapi juga banyak dari Amerina, ini Bapak Ibu ya, ada dari Asia, dari Rusia, ya semua kumpul di sini. Karena ini murni ya, perusahaan riset untuk kemanusiaan. Kumpul semua nih seluruh dunia ya di Volab Riset ini ya, rata-rata PhD Bapak Ibu semua ya. Baik. Nah, bagaimana posisi kita dengan Volab Riset? Kita ini mitra sederajat Bapak Ibu. Jadi Volab menyediakan produk yang dipatenkan, kualitas mutunya nggak perlu diragukan. Nah kita nih Bapak Ibu sebagai resellernya, orang yang menjual, yang mengenalkan kepada banyak orang di luar sana dengan cara yang sangat mudah, hanya bercerita, hanya ngomong, ya. Kalau belum bisa ngomong, ntar saya ajarin ngomong.
Kalau belum juga bisa ngomong, Bapak Ibu cukup ngomong telan saja, gitu ya Bapak Ibu semua ya. Karena memang produknya yang membuktikan dirinya sendiri. Dan Volab punya marketplace sendiri Bapak Ibu, namanya My Shop. Waduh, ini keren banget Bapak Ibu ya. Topet, beli-beli semua kalah nih. Ya, kenapa? Karena linknya berlaku hampir di seluruh dunia. Wow, mantap Bapak Ibu semua ya. Oke ya, jadi tugas Volab menyediakan produk riset terbaik. Tugas kita apa? Membangun jalur distribusi konsumen. Dan luar biasa nih Bapak Ibu ya, kita berpotensi dibayar tanpa batas, infinity. Ya tadi yang Bapak bilang, udah banyak yang punya income miliaran tiap bulan. Dan yang paling penting Bapak Ibu, buat keputusan yang tepat sesegera mungkin. Ya, Bapak Ibu ingin sebatas hanya jadi konsumen, kalau konsumen hanya dapat sehat, ya belum dapat penghasilan. Atau Bapak Ibu ingin dapat, jadi mitra. Ya, kalau jadi mitra, selain dapat sehatnya, Bapak Ibu juga dapat peluang apa? Mendapat penghasilan tambahan. Ya. Ada yang lebih tingkat lebih bagus lagi Bapak Ibu. Nah ini ya, saran Mbak Im, Bapak Ibu ambil keputusan sebagai imunpreneur ya. Wira usahawannya sistem imun. Dengan cara apa? Network marketer. Ya, network marketer apa sih? Bangun jaringan Bapak Ibu. Bangun jaringan konsumen. Bapak Ibu semua ya. Di lingkungan kita banyak orang nggak yang butuh transfektor. Selama ada napasnya, silakan Bapak Ibu. Asal jangan tiang listrik aja yang diprospek ya Bapak Ibu semua ya. Selama dia bisa konsumsi transfektor, mau manusia, mau hewan. Sekarang Bapak Ibu, ratusan dokter hewan sudah meresepkan transfektor. Insya Allah ya, keren banget di produk ya. Jadi kalau sebagai wirausahawan, ngomong susah banget di mulut Bapak Ibu semua ya. Nah, Bapak Ibu bisa punya penghasilan yang tak terbatas ya. Bangun jaringan. Zaman sekarang Bapak Ibu kerja sendirian capek nggak? Capek. Kalau Bapak Ibu ingin melipat gandakan penghasilan, network marketing. Ya, bangun jaringan pemakai ya. Tiap orang punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama. Tapi siapa yang kerja lebih keras, lebih cerdas, lebih ikhlas, insya Allah Bapak Ibu dia jadi pemenangnya ya. Berapa sih potensi penghasilan di Volab? Kalau ukurannya UMR, kalau rata-rata di Indonesia 4 jutaan Bapak Ibu. Aduh ini mah insya Allah Bapak Ibu merem. Waduh sombong banget Pak Im. Ya karena memang bagi hasil di Volab cukup besar Bapak Ibu. Ini di luar keuntungan langsung kalau tadi ya Bapak Ibu jual eceran. Ya. Misal nih, Bapak Ibu punya 9 orang aja pakai rutin. Ya itu udah 4 jutaan. 9 orang pakai rutin 2 atau 3 botol. Ya kalau 36 orang pakai rutin udah 9 jutaan. Kalau 100 orang pakai rutin udah 25 jutaan. Yang bener tuh Pak Im, bener banget Bapak Ibu ya. Nih contoh, ya, ilustrasi nih Bapak Ibu di Volab ya tentunya Bapak Ibu ada hak, ada kewajiban. Bukan hanya di Volab ya, di bisnis apapun, di pekerjaan apapun selalu ada hak, ada kewajiban. Kalau Bapak Ibu hari ini bekerja ya kewajibannya apa? Ya masuk kerja, ngantor, absen. Berangkat pagi, pulang sore, Senin sampai Jumat. Ya Bapak Ibu, itu kewajibannya. Ya nanti baru dapat haknya. Di kita juga sama ya. Kewajiban kita, nih Bapak Ibu semua ya, siapapun orangnya di Volab, mau peringkat paling bawah, jenjang karir paling tinggi sekalipun, kewajibannya sama, cuma 100 LP. 100 LP itu berapa botol Pak Im? Cuma 2 botol TF Plus. 2 botol TF Plus itu udah 100 LP, bahkan lebih, udah 110. Ya, kalau teh murninya berapa botol? 3 botol. Ya. Kalau 3 botol udah 120 malah. Karena 1 botolnya TF3 itu poinnya 40. Jadi kalau 3 botol udah 120. Ya. Oke, misalkan nih Bapak Ibu udah 100 LP nih. Lalu Bapak Ibu punya teman ada 10 orang nih ya. Bapak Ibu punya teman 10 orang, teman nongkrong, teman sekolah, teman kerja, teman pengajian, teman ke gereja, macam-macam Bapak Ibu. 10 orang nih, gue juga mau pakai dong ya 2-3 botol transfektor. Nah, lalu ajarkan hal yang sama Bapak Ibu. Nah nih ya, begitu mereka melakukan pembelanjaan ulang di level pertama, dari 10 orang yang pakai rutin, ya kita dapatnya 2%, 200.000. Ya, ini dari pembelanjaan ulang ya. Bukan dari ketika dia pertama kali member. Kalau pertama kali member kita dapatnya 25%. Ya, dan itu kita dapatkan 3 bulan berturut-turut. Gitu ya Bapak Ibu semua ya. Oke.
Kemudian Mbak Im, nah kalau yang 10 orang melakukan hal yang sama, gua 10 nih, lu mau juga nggak dapat penghasilan kayak gua? Misalkan gitu ya Bapak Ibu. Mereka masing-masing cerita lagi pada 10. Berarti level kedua kita ada berapa orang? Ada 100 orang. Masing-masing cuma 100 LP. Nah, di bulan kedua kita dibayar 25% di level kedua. Jadi dari 100 orang yang belanja di level kedua kita dibayar berapa? 25 juta Bapak Ibu. Berapa tuh omsetnya Bapak Ibu? Satu botol Transfer Factor Plus itu kan harganya 909.000, betul nggak? Kali 2 botol berapa? Kali 2 botol 1.800.000 kali 100 orang. Omset 180 juta Bapak Ibu penjualan. Bapak Ibu dibayar 25 juta. Kira-kira oke tak oke nih Bapak Ibu? Masya Allah. Omset 180 juta. Kita dibayar 25 jetong Bapak Ibu. Masya Allah. Ini mah cuannya oke banget. Ya nggak? Ya. Omset 180 juta. Bapak Ibu Baim sering ketemu tuh sales-sales yang pinggir jalan. Ya omsetnya berapa? Miliaran. Gajinya berapa? Aduh 10 juta aja udah keren banget. Ya 15 juta udah mentok. Tapi kan dikejar omsetnya miliaran. Ya Bapak Ibu semua ya. Itu yang jual-jual sales-sales mobil Bapak Ibu harus jual minimal 4 mobil. 4 mobil berapa miliar tuh? Ya. Kalau harga mobilnya gope ya udah 2 miliar omsetnya. Gajinya paling berapa Bapak Ibu? UMR. Ya Bapak Ibu semua ya. Kita omset 180 juta. Cuma seharga satu mobil. Satu mobil apa? Alia Bapak Ibu. Ya. Kita dibayar 25 juta. Insya Allah. Keren banget nih Bapak Ibu semua ya. Jual satu mobil Alia. Apa yang mobil harga 180 juta apa Bapak Ibu sekarang ya? Kita dibayar 25 juta. Keren banget gak tuh ya? Nah, kalau yang 100 orang, masing-masing duplikasi 10, masing-masing 10 aja. Padahal kan teman kita banyak ya nggak? Bukan 10. Iya Baim, teman saya mah bejibun. Ya. Di handphone saya aja ada 1.000 orang. Teman TK, SD, SMP, kuliah, saudara. Wih, ini cuma 10 orang masing-masing Bapak Ibu. Ya. Kalau yang 100 masing-masing 10, di level ketiga kita ada 1.000 orang. Level ketiga kita dibayar 5%. Masing-masing belanja cuma 100 LP, 2-3 botol. Kita udah 25 juta, udah 50 juta Bapak Ibu. Jadi dengan mekanisme begini aja nih, 10, masing-masing ngajak 10 jadi 100, level kedua 100 masing-masing ngajak 10 jadi 1.000. Duit Bapak Ibu udah berapa penghasilan tiap bulan? Nih Bapak Ibu, lumayan apa gua mayan nih? Ya. Udah 75 juta Bapak Ibu, cuma begini doang. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu semua, itu yang 1.000 orang berhenti nggak? Nggak berhenti. Bapak Ibu, kita dibayar 64% sampai 10 kedalaman. Ini baru 3. Level keempatnya, kelimanya, keenamnya, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Bapak Ibu, turah-turah. Masya Allah. Turah-turah Bapak Ibu. Ya, mabok-mabok tuh, muntah-muntah tuh Bapak Ibu. Ya. Begitu besar oleh memberikan pembayaran bagi hasil kepada distributornya. Ya Bapak Ibu semua ya. Dan kalau Bapak Ibu mau serius, saran Baim ambil paket Fast Start. Kenapa? Karena bagi Bapak Ibu yang ambil paket Fast Start, Bapak Ibu dapat tambahan bonus ya senilai 400 juta rupiah lebih. Ini kelebihannya. Ya, kalau yang tadi ya misalkan join cuma beli sebotol, cuma member doang, ya cuma 100 LP. Ya Bapak Ibu, kita beli paket biasa dengan paket Fast Start, ngomongnya sama nggak? Sama, ngomongnya transfer factor juga, ya capeknya juga sama, lamanya juga sama, bensin yang keluar juga sama. Tapi kalau joinnya beda, hasilnya beda. Hasilnya beda, ya. Dia ada tambahan 400 juta rupiah. Ya silakan tanyakan ke orang yang mengundang Bapak Ibu semua, ya. Apa itu paket Fast Start Baim? Ya, saya mau yang Fast Start aja. Sip, mantap. Ya Bapak Ibu semua ya. Pilih yang Fast Start karena ini the best harga. Harga terbaik, harga termurah Bapak Ibu, diskonnya paling spesial dan ada tambahan bonus ya senilai 400 juta rupiah. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah data konkret ya berdasarkan statistik yang ada ya tahun 2023.
Jadi di Folab ini Bapak Ibu ada jenjang karir, layaknya seperti Bapak Ibu berkarir di sebuah perusahaan kalau Bapak Ibu bekerja ya. Peringkat paling bawah namanya diamond. Seorang diamond itu rata-rata penghasilannya 4,8 tiap bulan. Katakanlah UMR ya. Diamond Elite nih 9,8 ya. Presidensial nih 27-an. Lumayan nih Bapak Ibu. Ini ibaratnya apa nih supervisor ya. 27 juta emang supervisor 27 juta Bapak Ibu ya. Presidensial Elite Masya Allah ya. Ini data statistik ya, semua distributor Folab dikumpulin penghasilan ini rata-ratanya Bapak Ibu ya, dan ini real. Ini real ya, penghasilan real, bukan ngarang-ngarang. Ini bukan Bapak Ibu ya. Peringkat bronze 95 jutaan, silver 175, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah Baim udah gold. Alhamdulillah Bapak Ibu, Baim udah gold. Baim tadi ya latar belakang ini Bapak Ibu penyandang disabilitas. Mungkin Bapak Ibu kalau ketemu Baim kaget ya, kok Baim pakai tongkat? Karena Baim, saudara Allah Bapak Ibu, Allah kasih kelebihan ya, kaki Baim ada 3. Baim kena polio Bapak Ibu ya sejak umur 1 tahun. Jadi sejak kecil Baim sudah pakai tongkat ya. Tapi tadi Bapak Ibu bukan karena Baim hebat, bukan, karena produknya bisa membuktikan dirinya sendiri. Ya hari ini Baim ada di Gold, bahkan di sini ada mentor Baim yang luar biasa Pak Agung ya, insyaallah ya. Beliau Gold Elite itu jangan ditanya tuh Bapak Ibu penghasilannya ya. Ada platinum Bapak Ibu ya, jenjang karir nomor 2 tertinggi, yang paling tinggi adalah platinum elite. Tapi platinum aja income rata-rata 2M every month. Masya Allah, Bapak Ibu semua ya. Baik Bapak Ibu, bukan hanya uang cash yang diberikan oleh For Life, Bapak Ibu juga dimanjakan dengan perjalanan insentif gratis. Masya Allah ya. Perjalanan insentif gratis Bapak Ibu semua ya. Nah, tahun ini ada 3 trip kita, Kuala Lumpur, Taiwan, sama Turki. Ya Allah. Alhamdulillah ya Bapak Ibu doakan ketiga-tiganya ini Baim bakalan berangkat semua. Amin ya Allah ya Karim ya. Baim doakan juga Bapak Ibu mendapatkan hal yang sama ya. Dan luar biasanya ini bisa berangkat sekeluarga Bapak Ibu ya. Tahun lalu Baim dapat trip kemana tuh, Bangkok ya, 12 orang. Ya, keluarga semua diangkut ya. Karena gratis Bapak Ibu. Jadi setiap tahun itu kita udah disiapin trip ya, 3 perjalanan spesial dari Folab. Terakhir kita ada Turki ya di bulan Oktober. Dan Bapak Ibu pastikan bulan Oktober Bapak Ibu hadir di National Convention Folab. Ya, tanggal berapa tuh Baim? Sekitar tanggal 19 Oktober. Itu ada acara paling mewah, paling heboh. Akan dihadiri di sektor Folab dari seluruh Indonesia, bahkan banyak tamu yang dari luar negeri ya. Tanggal 19 Oktober. Bapak Ibu pastikan kalau udah ada tiketnya segera borong Bapak Ibu. Wih, penting banget karena acara itu acara penghargaan ya bagi para distributor yang berprestasi, acara yang penuh dengan inspirasi ya, banyak orang yang hadir di acara itu. Selepas dari situ 2-3 bulan kemudian, widih, yaitu peningkatan prestasinya sangat luar biasa ya Bapak Ibu semua ya. Oke, Bapak Ibu semua ya, perubahan tidak akan datang jika kita menunggu ya orang lain ya, atau waktu lain. Ya, kita adalah orang-orang yang kita tunggu. Kita adalah semua segera ya ambil keputusan sekarang juga Bapak Ibu ya. Pastikan hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu sekarang juga Bapak Ibu semua ya. Baik, sebelum Baim tutup, waduh, ini pertanyaannya nambah lagi ya Bapak semua ya. Oke, Bang Madani, sehat ya Bang Insyaallah. Saya belum lama join, bingung juga dengan produk free-nya. Makasih Pak Agung. Siap ya, lanjut terus Pak Madani ya. Pak Zulkifli, mantap program ini Bang. Iya Pak Zul, ayo Pak Zul. Lampung kita mainkan Pak Zul. Jangan ketinggalan sama Pak Firman Pak Zul. Oke, saya pingin yang gratis Bu Silvana, tapi nunggu anak saya sembuh biar cepat cerita ke orang. Sekarang masih sebulan ini minum teh. Baik, yuk kita doakan ya anaknya Bu Silvana ya, semoga segera sehat ya Bu Silvana ya. Segera diangkat penyakitnya tanpa menyisakan rasa sakit sedikit pun. Kalau Bapak Ibu mau cerita, jangan tunggu dulu Bapak Ibu. Saran Baim ya, bahasanya ngalap berkah Bu Silvana ya, sambil konsumsi ya sambil cerita. Karena kan begini Bapak Ibu, kita nggak pernah tahu ya Allah ngasih kesembuhan kepada siapa dulu, betul nggak Bapak Ibu semua?
Bisa jadi nih, bisa jadi ya, ternyata tetangga kita yang kita beritahu tentang transfer factor, dia sehat lebih dulu ketimbang kita. Dan apa yang terjadi? Kira-kira tetangga kita doain kita nggak, Bu Silvana? Tetangga kita doain kita. Ya semoga Bu Silvana dan keluarganya sehat juga ya, seperti saya. Insya Allah ya Bu Silvana ya. Karena Mbak Im sambil konsumsi, sambil cerita ya Bu Silvana. Insya Allah mudah-mudahan anaknya segera sehat ya. Pak Firman amin, Pak Ali siap, Pak Zulkifli izin Bang siap ya. Pak Agung, terima kasih Pak Ali, sama-sama Pak Agung, mantap Bang. Mege Perlamongan, Pak Gopur, dan terima kasih, thank you semua. Sekali lagi terima kasih. Demikian yang bisa BM sharingkan pada kesempatan malam hari ini. Pak Yana, thank you Pak Yana udah hadir, yang udah hadir semuanya ya, terima kasih banyak. Jumpa lagi di sesi Zoom berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semua.